teman-teman semua, kita bertemu kembali di kegiatan teman-teman dari Young Planners profesionalnya IAP, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia. Saya di sini selaku Ketua Pusat Pelayanan Anggota yang membawahi juga kegiatan-kegiatan di teman-teman YPP. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman atau senior-senior planners yang sudah hadir di sini. Sekali lagi kita berharap melalui kegiatan ini kita menginspirasi teman-teman anak-anak muda planners, Pak, supaya bisa lebih eksis lagi ke depannya di profesi planners ini dengan belajar dari pengalaman-pengalaman senior-senior yang saya pikir sudah lintas generasi, lintas rezim pemerintahan, lintas fokus agenda pembangunan. Nah, ini kita juga pengen belajar lebih jauh bagaimana sih seharusnya planners-planners ini memposisikan di tengah perubahan yang sangat dinamis ya, Pak. Nah, mungkin itu aja dari saya selaku awalan. Lebih lanjutnya saya persilakan Mas Alim atau Mbak Dea yang Deva ya, yang akan membawakan acara ini. Terima kasih sekali lagi Pak Krisna. Terima kasih teman-teman panel semua. Selamat berdiskusi pagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rais. Izin Bapak, izin Pak Ketua, Pak Senior-senior. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ini ya, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Miftah dari unit Senior Planner yang akan menjadi moderator pada acara hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya, terutama untuk Pak Krisna yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber, untuk sharing bersama kita pada acara hari ini, yaitu acara 1 jam bersama Senior Planner yang ke-6 dengan topik berbagi pengalaman dan tantangan planner ke depan. Terima kasih juga kepada senior-senior yang lain yang hadir pada hari ini. Kita bersyukur nih setiap minggu bisa melaksanakan acara ini dan selalu dihadiri senior-senior kita untuk sharing dengan kita semua. Jadi kita merasa sangat diperhatikan gitu, Pak. Terima kasih juga kepada beberapa pengurus provinsi yang juga hadir serta semua partisipan yang hadir bergabung pada acara hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita minta waktu Pak Krisna untuk berbagi pengalaman dan keilmuannya, mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu beliau, walaupun mungkin sebagian besar sudah mengenal beliau ya. Pak Krisna ini adalah senior planner lulusan Planologi ITB, Master of Science Public Management and Policy pada tahun 1983, dan Master of Philosophy Policy Analysis pada tahun 1987 di Carnegie Mellon University, USA, serta Doktoral Ekonomi Wilayah dan Kota UGM pada tahun 2022. Beliau berpengalaman lebih dari 40 tahun dalam perencanaan wilayah dan kota, baik sebagai dosen, konsultan perencanaan, baik nasional maupun internasional seperti USAID, UNDP, UNESCO, World Bank, dan sebagian lembaga di dalam negeri, seperti Kementerian PU, Kemendagri, ATR, maupun di pemerintahan daerah. Selain itu, beliau juga pernah menjadi pejabat penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia pada tahun 2011-2015, di mana pengalaman-pengalaman tersebutlah yang ingin dibagi dengan kita pada hari ini, dan juga bagaimana tantangan planner ke depan. Baik, Bapak Ibu, untuk mungkin biar mempersingkat waktu, kita persilakan Pak Krisna untuk menyampaikan atau berbagi pengalaman sesuai tema kita hari ini, berbagi pengalaman dan tantangan planner ke depan. Untuk Pak Krisna, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Miftah ya, Pak Miftah. Iya betul Pak. Terima kasih kesempatannya diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Mungkin sebelum saya cerita, saya akan memperkenalkan biodata saya. Jadi saya lahir itu tahun 1950. Kemudian saya punya anak 4, yang satu itu sekarang dosen UPI, dia S3 udah lebih dulu dari saya, dia masih muda udah S3 begitu. Yang kedua anak saya yang laki itu lahir tahun berapa ya, saya lupa tuh. Kebanyakan anak 76. Dia pengusaha. Kemudian yang tahun 80 anak saya itu lulusan kelautan, kemudian melanjutkan ke Norway. Udah 12 tahun sekarang udah nggak pulang tuh dari Norway. Dia di perusahaan minyak di Norway. Itu yang kadang-kadang suka ngundang saya gitu. Kemudian ada anak saya yang bungsu nih, yang lahir tahun berapa ya, aku lupa. Sekarang umurnya 30 lah. Nah, dia di S1-nya di kelautan juga, kemudian S2-nya di Swedia. Kemudian dia pulang sebentar ke Indonesia setahun, tapi dia nggak betah. Akhirnya dia diterima di Ghent University sebagai dosen dan researcher gitu. Ghent University itu di Ghent di Brussels. Dia tinggalnya di Brussels ke Ghent. Jadi di apa namanya? Negara apa itu? Di Ghent itu Brussels itu negara apa? Hah? Belgia ya, aku lupa. Nah, itu anak saya 4 itu. Ya. Semua anak saya itu beasiswa gitu. Maklum kan saya dosen ya. Kalau dosen begitu udah nasibnya. Jadi saya akan cerita dulu soal generasi ya. Jadi saya itu termasuk generasi apa? Namanya generasi baby boomer ya, semua pasti udah tahu lah. Jadi boomer itu 46 sampai 64 ya, 20 tahun satu generasi. Jadi itu habis perang dunia, jadi perilakunya itu ya masih, istilah saya sebutnya generasi kolot gitu. Generasi feodal ya. Jadi dia itu habis perang dunia. Kemudian generasi setelah itu yang lahir 81 sampai 94 itu generasi Y ya. Generasi yang sekarang menurut saya itu banyak pegang jabatan ya. Ciri-cirinya ya dia sudah mulai main komputer. Saya dulu mainnya kalau nggak salah di masuk SD itu mainnya pakai Saba. Ada yang tahu Saba nggak? Pasti nggak tahu ya. Batu tulis. Jadi nulisnya tuh pakai batu. Ya. Saya mengalami zaman itu. Komputernya pun waktu saya di ITB masih komputer yang kecil gitu, yang tapi satu rumah gitu ya. IBM itu punya, Pertamina yang punya. Kemudian generasi Y itu 81 sampai 94. Nah, ini generasi yang disebut sebagai milenial. Nah, ini yang saya maksud. Sekarang saya pikir dia udah masuk ke apa ya? Pariwisata planners itu pegang penting, posisi penting ya. Yang generasi X mungkin dia sudah mulai pensiun, masuk ke generasi Y yang 81 sampai 94. Yang sekarang mungkin pegang jabatan-jabatan penting. Kemudian generasi Z, nah ini dia generasi Z ini peralihan dari Y ke teknologi. Jadi bisa dibayangkan kalau dulu saya itu masih generasi nulis pakai tulis tangan sama mesin ketik. Generasi Y mah udah nggak tulis tangan lagi, ya rekam langsung nulis sendiri. Ya. Mereka sudah 4.0 lah ya, generasinya. Kemudian generasi Alpha, nah ini tadi siapa ya tadi ya? Ada yang masih muda katanya. Ada di sini. Adep ya, sama Ayah Pak 2015. Itu calon ke depan ya. Masih muda Pak Andi. Masih muda ya. Pokoknya generasi Alpha itu yang lahir 2011 ya sampai 24. Nah, menurut saya dia itu yang future-nya gitu. Jadi mudah-mudahan yang muda ini belajar kesalahan dari kita. Terus terang kalau kita sih banyak salah ya, makin tua itu. Karena memang sesuai dengan lingkungan ya. Kemudian itu generasi Alpha, generasi X itu 65 ya, saya kelewat nih. 65 sampai 80 ya lahirnya. Itu juga masih 65 itu kan PSPKI ya, sama perang dingin ya, Amerika sama Rusia. Terus generasi Y itu 81, 94, saya tadi udah saya ulang ya, lalu Alpha. Oke. Jadi planner saya, menurut saya itu generasinya udah macam-macam. Nah, di sini saya ingin berbagi gitu. Apa itu? Waktu saya
di planologi, ini saya nomor satu saya akan cerita pengalaman sebagai mahasiswa planologi ITB. Mungkin mahasiswa planologi yang generasi baru itu lain, ya, udah beda. Pada saat itu dosen-dosen saya seperti Pak Wawo Runtu, ya, Pak Wawo Runtu kan orang arsitek, ya. Kemudian Pak Abu Kasan, ada yang kenal nggak Pak Abu Kasan? Pasti nggak ada. Ada yang kenal? Saya tanya coba. Belum sih, Pak. Nah itu, Pak Abu Kasan itu dari sipil lalu dikirim ke Amerika waktu mau berdiri planologi. Jadi beliau dikirim bersama-sama Pak Abu Kasan, Pak Abu Kasan bersama Pak Gianto, ya. Lalu habis itu siapa lagi ya? Oh, Bu Johara dikirim ke London. Ada yang kenal Bu Johara nggak? Nggak ya, generasi udah lewat ya. Belum juga, Pak. Nah, dosen saya itu dulu Bu Johara itu ngajar geografi. Dan saya juga dulu, Pak. Pak Johara. Oh, bagus tuh. Nah, ingat tuh, bagus. Ya. Ingat ya. Iya. Orangnya kan baik banget ya. Ya. Kasih Nulis angka buku jelek. juga, Pak, beliau. Beliau banyak, produktif sekali. Ya. Ya. Jadi itu yang saya sebut generasi yang pendiri lah. Saya sebut itu pendiri planologi. Itu dari UGM Geografi, Ekonomi Pak Gianto, kemudian Sipil Pak Abu Kasan, kemudian Pak Hani Wapuruntu dari arsitek, ya. Nah, 4 itu. Baru generasi berikutnya Pak Sarif, Pak Babang Bintoro dan seterusnya. Bahkan waktu saya masuk planologi aja, Pak Uton itu baru lulus tuh. Saya tahun berapa ya? 73. Waktu itu dia sidang, aku ikut sidangnya. Jadi kalau planologi dulu itu saya mahasiswa itu kan kita generasi yang 6 tahun, Pak. Ya, generasi 6 tahun. Jadi 4 tahun sarjana muda, 3 tahun sarjana muda, 6 tahun baru sarjana. Ya, dulu itu jadi waktu jadi mahasiswa itu saya paling happy. Kenapa? Pada waktu saya lulus sarjana muda, itu saya udah kerja tuh, Pak. Jadi pada saat itu teori and practice ya. Jadi kalau mata kuliah dulu itu selalu ada teori, lalu pasti setiap semester ada studio, gitu. Selalu. Kenapa? Jadi karena filosofi basicnya itu planner itu applied science. Applied science itu artinya dia mengaplikasikan knowledge. Jadi memang kita nggak dalam pada saat itu. Makanya kita juga dosennya multi apa? Multidisiplin. Ya. Cuman yang aneh yang sekarang satu disiplin gitu ya, mono. Tapi kalau dulu nggak. Karena ide pertama planologi itu adalah dibangun menurut multidisiplin. Ya. Karena kalau di luar negeri itu, di Amerika, saya ambil contoh karena saya lama di Amerika, itu multidisiplin itu biasanya graduate school. Ya. Kalau di Amerika itu undergrad cuma 3, Bachelor of Art, Bachelor of Science, Bachelor of Engineering, cuma itu aja. Jadi itu basic ya. Nah, jadi mahasiswa itu saya udah kerja. Nah, kerjanya siapa? Ini menarik juga nih. Sama dosen-dosen. Jadi dengan Pak Abu Kasan, saya waktu itu ada 30 bandara, saya harus bikin master plan bandara. Kepaksa kita buka dari standar ICAO. Kamu harus ngerti karena itu udah global ya, kalau bidang bandara itu. Kemudian saya juga dengan dulu ada namanya LPP, Lembaga Penelitian Planologi. Ya. Itu dibentuk oleh Pak Gianto ya, itu yayasan. Salah satu direkturnya Pak Gianto, lalu siapa lagi ya, Bambang Bintoro pernah, Bu Mira pernah gitu kan, dan saya pernah. Ya. Jadi kalau kita ini ada Pak Rais ya. Kalau kita dulu jadi dosen itu sebenarnya paling miskin. Jadi waktu saya mahasiswa itu begitu lulus, saya kerja praktek. Nah, kerja prakteknya itu saya Pak Hendro Pranoto Suselo. Waktu itu masih Kasubdit. Kemudian Dawam Raharjo. Jadi saya dengan multidisiplin. Dawam Raharjo. Kemudian dengan siapa lagi? Sokat Sange. Jadi dari semua itu orang PU semua. Nah, pada waktu itu saya kerjanya di mana? Itu di Banten, namanya Regional Planning atau Industri Estate Cilegon. Ya. Nah itu saya kerja di situ 6 bulan kalau dulu kerja praktek. Kalau sekarang kan cuma basa-basi ya. Kalau menurut saya tidak real, teori and practice itu nggak betul diterapkan dalam ilmu planning dan realita ya. Jadi pada saat itu saya tuh di Cilegon ya, karakteristik itu dahsyat. Karena dia bikin itu, belum bikin pelabuhan, dia belum bendungan, jadi betul multidisiplin. Nah, dari situ saya kerja praktek di situ saya belajar.
Jadi pertama saya belajar ikut Pak Abu, kedua saya ikut FPP, waktu itu ikut Bambang Bintoro bikin regional planning, kemudian saya kerja praktek ikut Pak Hendro Pranoto Suselo dan teman-teman geng PU lah ya, dan multidisiplin ya. Jadi pada waktu mahasiswa tuh saya happy pokoknya. Lanjut saya diajak oleh, saya lupa ya, waktu itu siapa ya, pokoknya saya diundang untuk membantu bikin Nusa Dua. Nah, itu dari UNDP projectnya. Jadi saya ikut perusahaan Amerika, CQ Company namanya. Saya waktu itu ngajak teman saya Jimmy yang bekas direktur Perumnas ya. Udah Jim, kita meroyek. Waktu itu saya karena sudah kerja praktek ya, saya tinggal bikin tugas akhir. Kalau sekarang namanya tugas akhir, kalau dulu namanya tesis ya. Jadi saya bolak-balik, seminggu sekali saya dari Denpasar terbang ke Jakarta, baru Bandung, sambil terus kuliah. Gitu. Ya, intermittent gitu. Nah, saya waktu itu nyusun Nusa Dua, tapi saya bagian transportation planning-nya. Jadi baik laut, darat, udara. Nah, ini menyenangkan. Menyenangkan kenapa? Experience. Jadi kembali lagi, planner itu yang penting makan garam, makin banyak garam dimakan, wah makin hebat. Tapi kalau banyak makan kertas, waduh mabok lah, muntah loh. Ya, jadi planner dulu itu sebetulnya teori and practice itu saling bergandengan ya. Itu pengalaman saya pada waktu saya mahasiswa. Lalu saya lulus 76, lalu saya masuk swasta. Jadi planner itu enaknya begitu. Nah, ini bisa kemana aja tuh. Pada saat itu saya pegang kontraktor besar. Lalu kita ada konsorsium, ada proyek di Saudi. Ya, waktu itu saya ke Saudi. Nah, ini yang buat saya beruntung gitu. Saya merasa beruntung tuh. Saya begitu mendarat di mana ya waktu itu di Riyadh, saya ke Riyadh. Di Riyadh tuh langsung mobil limosin di bawah, langsung jemput turun, dia minta paspor saya dicap di mobil. Nah, itu paling enak tuh. Seburu-buru belum pernah tuh, makanya saya begitu baru lulus ya, terus pegang kontraktor dan main di Middle East gitu. Waktu itu juga ada Menteri PU, saya lupa namanya, yang udah meninggal ya, almarhum. Pak siapa ya, saya lupa. Oke. Nah, di situ saya belajar juga bagaimana bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Salah satunya waktu itu dengan telekomunikasi, karena waktu itu Saudi sedang membangun. Dan yang bisa masuk ke Mekah hanya negara Islam. Jadi Korea tuh nggak bisa masuk. Nah, saya bisa masuk karena itu sebagai kontraktor ya. Habis itu Pak Joko minta saya, Chris, ini dosen pada hilang semua. Salah satunya Pak Joko Warpani ke almarhum ya, ke mana? Ke Australia. Kemudian Pak Yanto juga dia S3 kan, Bu Yati juga pergi kan. Siapa lagi ya? Pak Bambang Bintoro juga, pokoknya kosong. Yang ada dosen tuh tinggal Bu Mira tuh, Pak Sarif tuh. Walaupun Pak Sarif akhirnya Mahiwal, dia kabur ke Depdagri. Kemudian Pak Wawa, kita manggilnya Wawa, Bang Darwis ya, Aswar Darwis ya, dia juga kabur tuh. Jadi itu. Terus transporter itu Bu Kemi ya, almarhum juga sudah. Jadi dosen pada saat itu betul-betul kita itu terbatas. Nah, waktu itu saya diminta ngajar Tekpres, kemudian saya diminta ngajar gantiin Pak Suarjoko, yaitu dulu namanya ADK ya, Analisa Daerah Kota. Jadi bukunya itu pedomannya iCert gitu. Yang pokoknya yang modelnya lah iCert itu apa tuh, saya udah lupa lah. Pokoknya jadul lah. Jadi kalau pada saat saya jadi dosen itu pada awal-awal itu berat. Tapi itu hebatnya Pak Gianto. Lalu dia bikin yang namanya Lembaga Penelitian Planologi, LPP ya. Jangan salah loh, itu satu-satunya di ITB. Jadi planologi itu satu-satunya di ITB yang multidisiplin. Yang lain kagak ada. Semua ego sektor. Apa sipil, apa arsitek, apa sebutlah TI, itu semua ego sektor. Jadi planologi itu. Dan LPP pada saat itu luar biasa. Saya dulu waktu pegang LPP, mobilnya aja udah 8 tuh Kijang. Kenapa? Proyeknya banyak. Depdagri, ya, PU, pariwisata, lagi ya saya lupa. Pokoknya pada saat itu LPP berjaya. Nah, terus datang peraturan rektor yang baru. Dilarang proyek. Apa yang terjadi ayo?
LPP diambil alih, harus ditaruh di pusat. Nah, pada saat itu ada pergantian. Planologi namanya dulu departemen. Keren nggak? Kenapa keren? Kalau departemen tuh bisa, kalau ketemu PU ya sama departemen, sesama menteri, Pak, levelnya. Tapi sekarang prodi, ketemunya kasih, Pak. Itu waktu itu orang pada ngomong sama saya begitu. Pak, dulu tuh kalau FPP lembaga itu kita yang ketemu tuh eselon 1 gitu. Contohnya waktu aku dapat proyek dari dalam negeri ya, waktu itu Pak siapa ya, saya lupa. Nah, itu eselon 1, kepala litbangnya. Jadi kita tuh banyak lah, planologi pada saat itu berjaya, sampai ITB tuh bingung kan, wah ini kok ITB punya. Lalu mereka itu belajar dari kita, baru mereka ikut-ikut. Nah, sejak itu menjamur, lalu rektor mengeluarkan peraturan tidak boleh, dosen nggak boleh proyek, pokoknya itu. Ya, jadi pengalaman saya jadi dosen itu pada saat itu banyak perubahan ya. Kalau saya sebutnya itu gelombang-gelombang perubahan lah. Salah satu perubahan tadi yang tadinya dosen itu multidisiplin, akhirnya dosen harus dari lulusan planologi lagi. Jadi lu lagi gitu. Justru kalau kita belajar dari Pak Hendro atau Pak siapa yang lain ya, ada yang dari saya lupa namanya. Dari berbagai kan kita terlatih untuk bicara dengan berbeda disiplin. Itu terlatih otak kita, cara bergaulnya. Ya, makanya seperti Pak siapa namanya yang pernah jadi ngurus waktu itu Bank Ambruk itu, Safrudin Temenggung ya. Itu Pak Safrudin Temenggung itu dia bilang, Pak, kita itu dulu sebagai mahasiswa itu kita menikmati belajar dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai orang yang karakternya beda-beda. Orang geologi misalnya waktu itu Pak Sampurno ya. Kemudian geodesi waktu itu Pak siapa gitu. Itu beda karakternya. Di situ kita belajar banyak. Dan saya salutnya juga sama Pak Safrudin Temenggung. Ya menurut saya dia sial dia, ya banyak orang sirik akhirnya. Tapi alhamdulillah dia bebas dari tuduhan-tuduhan semua. Dan ternyata dia dibebaskan. Ya. Dia itu setiap tahun ngajak dosen yang senior untuk keliling dunia. Jadi pakai topik, kita belajar kota baru di Shanghai, Cina, pergi ke sana. Kita belajar di mana? Di Turki, belajar apa gitu. Jadi sebetulnya yang ya saya katakan lagi, dosen itu sebetulnya PNS lah ya. Kalian yang PNS pasti ngerti itu. Gajinya berapa sih? Ya, jadi pada saat itu makanya saya kembali lagi Pak Pianto almarhum itu dia berjasa membuat lembaga penelitian planologi supaya apa? Tadi teori and practice itu gabung. Itu satu. Lalu Pak Kus Biantoro kenal ya Pak Kus ya? Udah ada yang itu enggak? Dosen ya, dia ahli transport kan? Nah, Pak Kus itu mimpin. Jadi kuliah itu ada dua, yang satu profesor, yang satu rupiah. Nah, lembaga penelitian itu rupiahnya. Yang ini profesor, karena yang profesor itu belum tentu dia bisa proyek, gitu. Karena dia main kutu buku gitu. Jadi tidak semua orang bisa. Tapi alhamdulillah di planologi itu banyak yang kalau kita lihat sejarah lembaga penelitian itu yang semua dulu namanya master plan bukan tata ruang. Seluruh Indonesia ambil dia yang ngerjain. Kita ya. Sampai banyak konsultan yang iri gitu. Nah, jadi lembaga penelitian itu didirikan itu lalu kemudian dibongkar gitu. Dibongkar itu artinya diambil alih oleh ITB. Kenapa? ITB mengatakan sekarang ITB akan sentralisasi, bukan desentralisasi. Artinya apa? Desentralisasi itu dulu planologi punya kewenangan, merekrut mahasiswa, punya anggaran sendiri, gitu kan. Sekarang udah nggak boleh, semua dari pusat. Jadi anggaran itu malah Pak siapa ya dari Bappenas ngeledek gua. Pak Krisna itu bendahara keuangannya ITB cuma satu ya? Iya. Bayangin anggarannya sekarang itu 1,6 triliun. Itu apa nggak kewalahan katanya. Bappenas saja ada 4 atau 5 gitu. Jadi kayak begitulah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kita ada proses ya. Saya sebut evolusi dari desentralisasi ke sentralisasi. Jadi tadinya fakultas nganggur, sekarang sibuk. Yang universitas atau institut tadinya nggak pegang duit, sekarang jadi sibuk. Jadi dibagi-bagi ya. Nah, itu waktu saya jadi dosen. Jadi pada waktu di dosen itu sebagai dosen ya, saya bukan sebagai konsultan. Jadi sebagai dosen tuh banyak persoalan yang manajemen pada ITB itu melalui transisi period. Ya, pada saat itu dari 7 tahun berubah menjadi 4 tahun ya.
4 tahun lalu harus tambah 2 tahun program master ya, dan 5 tahun program PhD dan seterusnya. Nah, pada saat itu juga kami terlibat dengan Bu Yati ya, almarhum, itu membuat MP, Magister Planning ya. Dulu MPA atau apa saya lupa, tapi judulnya ganti-ganti tuh judul. Ya, pada awal seperti begitu, jadi dibentuklah S2. Nah, ini yang saya mau katakan beda buat yang itu IAP ya. Kalau di tingkat S2 itu dulu zamannya Pak Gianto semua ilmu sosial dilarang. Tapi setelah itu Pak Gianto almarhum itu bablas. Jadi semua itu campur aduk. Lalu waktu itu kita diskusi Pak Tommy, waktu bilang udahlah itu study, not a planner gitu loh. Jadi S2 itu bukan planner ya. Karena lanjutan S1 itu bisa dari sastra, bisa dari SOS, bisa dari mana-mana lah. Ya. Jadi yang namanya planner kalau menurut saya S1 doang. Gitu. Karena dia memang fokus di situ. Karena itu desain sama siapa tuh dulu, yang orang-orang dulu ya, si Tiriwit. Tahu Tiriwit nggak? Yang bikin master plan Jakarta pertama tuh. Dia yang bikin. Kemudian S2 disusun oleh Hojel, kalau ada almarhum Pak Joko tahu tuh. Jadi Hojel tuh dari Inggris. Biasa kalau ITB itu kan nggak punya duit. Jadi kita dapat bantuan tenaga lead planner dari Inggris. Nah, kita kerjain tuh. Kerjain apa? Bikin silabus untuk S2 gitu. Kemudian datang Silver, Christopher Silver, itu teman saya dari VCU, kemudian dia pindah ke Florida. Begitu datang juga saya kerjain. Bikin apa? Ya kamu bikin program studi pariwisata gitu. Walaupun pada waktu itu saya Bu Bira berjuang, malah saya itu sampai rektornya Pak siapa ya? Siapa namanya yang sekarang itu kena stroke ya? Pak Wiranto. Ah, bener, thank you diingetin. Pak Wiranto di mana ada? Saya bawa ke Amerika, saya bawa ke VCU. Saya bawa itu sampai ke mana ya? Kalau di sana saya trade, perdagangan ya. Pariwisata itu kementerian, bukan kementerian di sana tuh, ya. Secretary of Trade. Nah, waktu itu kita ketemu. Jadi bahwa future itu tourism penting. Kenapa penting? Orang nanti ya mereka tuh cuman olahraga sama berwisata, sisanya biar aja robot yang kerja gitu. Tuh pemikirannya udah lama tuh. Jadi orang-orang itu sudah berpikir biar duit yang bekerja gitu kasarnya. Jadi kita nabung lalu taruh saham, perusahaan jalan. Jadi orang wisata akan menjadi bagian hidup dari manusia. Nah dari situlah kita berpikir bahwa tourism itu perlu, karena kembali lagi prinsip planning kita adalah positif namanya. Teori, kita mengaplikasi satu teori-teori, termasuk pariwisata. Nah, wadah itu berdebatan yang senior-senior lah, mengatakan pariwisata itu bukan, itu hotel gitu kan. Jadi nggak buka-buka tuh planologi itu. Tapi alhamdulillah akhirnya buka juga. Jadi saya pada saat itu saya bawa dekan, saya bawa rektor, saya bawa ke Amerika untuk melihat bahwa tourism planner itu future study gitu. Jadi saya ambil contoh. Nusa Dua pada saat itu dibangun oleh siapa? Emang oleh NHI, bukan, oleh planner. Jadi pada itu saya kenal Mr. Enscape namanya, dia juga lalu ditaruh di NHI. Dia ternyata senior planner, lalu dia mengembangkan resort gitu. Jadi saya melihat bahwa sebetulnya tourism planning itu bukan cuma hotel, restoran, no. Kamu harus buat teori lokasi harus ngerti, site planning harus ngerti. Jadi merencanakan is not easy gitu. Nah, kemudian saya waktu itu ditugasin juga namanya dual. Apa itu? Double degree. Itu duitnya dari mana? Dari Bappenas. Jadi siapa sih saya lupa tuh ke waktu itu deputi ya. Orang Buah Batu lah. Terus udah ngajak saya, udah kamu bikin. Kita ada 3 UI, UGM, Brawijaya, ITB itu buka yang namanya program apa ya Pak Denny, aku lupa. S2 apa itu. Nah, kita bekerja sama double degree. Kita bekerja dengan 5 university di Jepang. Jadi planologi itu di assessment dulu, karena double degree itu apa artinya? Setahun di ITB dapat gelar master planning dari planologi, 1 tahun
di Jepang dapat gelar lagi, jadi 2 gelar, makanya double degree. Malah orang pada ngeledek saya, kenapa sih 1 degree nggak cukup? Tapi saya dengan Bappenas pada situ, biar aja, yang penting orang-orang kita belajar di luar gitu seperti apa gitu ya. Dunia kan jangan katak dalam tempurung. Nah, pada saat itu saya ke Jepang bernegosiasi dengan 5 university. Tokyo, yang berat-berat tuh. Nagoya, apalagi saya lupa lah, pokoknya ada 5. Kenapa? Mereka mempertanyakan silabus kamu kayak apa sih? Makanya lu bisa setahun, 2 tahun, dijadiin dari gue dapat setahun, dari lu setahun. Jadi harus ada yang di wave. Dicoret wave, artinya di bawah ini nggak perlu lagi, ini udah saya kasih nanti di Jepang. Gitu. Nah, kita didanai oleh namanya JP, Japanese Bank Internasional ya. Jadi dia yang mendanai kita untuk ke sana. Jadi saya keliling-keliling. Wah, itu yang saya bilang saya menyenangkan. Kenapa ya? New experience as a planner also gitu. New experience, bikin silabus bersama-sama orang Jepang. Ya, Jepang itu bagus sih kalau menurut saya, dia disiplin dengan 5 university. Dan anggarannya cuma 5 tahun ya, Denny ya, saya lupa ya. Udah gitu bubar ya program itu ya. Jadi akhirnya cuma 5 tahun, budgetnya dari Bappenas, ya udah berhenti. Ya, jadi menurut saya education itu up and down ya, sesuai dengan market pada saat itu. Kemudian waktu jadi dosen yang saya juga senang pada saat itu adalah apa ya? Aduh, saya udah lupa lagi tuh. Anyway, pada saat itu, oh iya, kita kerjasama juga dengan SIDA. SIDA, tahu nggak SIDA apa? Kanada International Development Agency. Jadi Pak siapa namanya? Yang dulu ditaruh di Bali dia, itu didanai oleh SIDA. Nah, kita dapat dana dari SIDA itu 5 tahun. Jadi kita yang namanya kerjasama dengan Beijing University, Shanghai University, Bangkok tuh waktu itu Langkon University. Ya, jadi ASEAN. Jadi kita waktu itu membahas 2 research-nya, 2. Satu tentang metropolitan, karena ternyata Indonesia itu penduduknya di atas 10 juta, gede sama kayak Meksiko. Malah Bangkok kurang. Akhirnya dia di out. Beijing lebih gede lagi 20 juta. Gitu. Jadi persoalan mengatur kota itu metropolitan is not easy. Gitu. Jadi itu menjadi topik bahasan research kita. Kemudian Pak Uton itu bagian ini kita bagi 2. Saya metropolitan, Pak Uton pegang yang namanya rural. Jadi saya bilang kampung, kamu mau bagian kampung, kampung. Dan saya bagian kota gitu. Ya, 2 itu. Dan itu 5 tahun ya, berjalan. Jadi waktu saya jadi dosen, saya happy lah. Ya. Happy kenapa? Ya tadi itu mengembangkan banyak program-program. Lalu yang terakhir saya dengan Jerman, GTZ ya. Nah waktu itu Pak Gianto, mas jabatannya tinggi ya, deputi ya di Bappenas. Ya tinggal klik aja, ya udah. GTZ mau. Nah pada itu konsep saya very simple. Saya butuh dana GTZ untuk apa? Agar dosen-dosen muda banyak keluar. Mau seminar kayak mau apa, I don't care. Pokoknya keluar. Jadi mereka banyak yang keluar tuh pakai dana itu, GTZ. Ya. Jadi sebetulnya satu-satunya, kalau sekarang istilahnya prodi, kalau dulu namanya departemen. Yang bekerja internasional ya planologi. Planologi itu mulai dari Tiriwit dengan UN-nya, kemudian dengan SIDA, kemudian dengan Jerman, kemudian dengan USAID. Ya, kita artinya bergaul lah. Istilah saya itu, lu mesti gaul lah. Kalau kayak katak dalam burung nggak gaul, malu lah. Ya di situ lot of experience ya, sharing pengalaman, sharing knowledge ya di situ. Jadi itu pada saat saya sebagai dosen dan saya pensiun 2015. Nah, pada saat mau pensiun itu 2011, saya diminta menteri untuk namanya Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Jadi pas saya pensiun, sebelum pensiun. Lalu itu diangkat, itu sebetulnya bukan eselon, karena langsung di bawah presiden. Ya, karena itu oleh undang-undang. Yang sekarang juga belum ada tuh. Saya berhenti tuh nggak ada gantinya tuh. Nggak jalan tuh. Katanya semua diganti, tapi sampai detik ini nggak. Jadi Badan Promosi Pariwisata Indonesia tugasnya apa sih? Namanya juga promosi, branding. Branding itu bagaimana orang waktu itu masalah saya turis itu
taunya cuma Bali gitu. Jadi harus ada branding dulu. Bagaimana menciptakan branding. Ketiga, marketing. Di situ saya juga belajar marketing. Jadi marketing tuh targetnya apa aja sih gitu kan. Kita hitung-hitung, wah ternyata Eropa jauh, paling datanya dikit gitu. Sedangkan pariwisata dibutuhkan Indonesia untuk dolar. Karena apa? Minyak anjlok. Satu-satunya dolar yang kita bisa dapat adalah dari wisata. Nah, pada saat itulah kalau kita lihat dari pendapatan nasionalnya itu cukup besar. Kemudian multiplier-nya juga setiap satu turis itu 6 orang kerja, begitu teorinya. Teori ya. Jadi pada saat itu saya senang juga oleh rektor ditunjuk untuk mewakili ITB duduk di dalam badan tadi. Kalau ada itu mungkin ada fotonya ya, atau saya boleh itu ya, mayang sedikit ya, share, betul. Foto aja ya. Bisa Pak? Silakan. Udah biasa sih saya. Kalau saya tayang-tayang. Nah, ini aja nih. Nah ini. Oh ini. Nah ini waktu saya jadi dosen, tapi saya ngerjain itu. Apa itu coba baca? BIM Aga, Brunei. Jadi ini didanai dari ASEAN Development Bank, ini grant. Ya. Saya Agak, ya, Pak? lumayan lah setahun, gajinya juga gede lah, $8.000 sebulan. Nah ini dia, ini saya ini ada di sini nih. Di kelihatan nggak tuh? Menko yang datang. Jadi Menko 5 negara. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ada 5 negara di sini. Nah, ya. Jadi ada Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina. Ini pengalaman saya waktu kemudian ini saya stop ya. Oke, tadi saya cerita jadi dosen ya. Kok ada echo ya? Oke, tadi saya cerita tentang BPPI ya, Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Jadi planner itu ternyata tidak hanya tata ruang gitu menurut saya dari pengalaman saya ya. Kemudian saya juga dengan ADB itu proyek saya cukup besar, itu namanya IMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand. Jadi waktu itu zamannya segitiga lah, lagi gaung, pokoknya antar negara. Jadi kita di situ Indonesia, Malaysia, Thailand duduk bersama, bikin program-program, mana yang saling, mana Indonesia, mana Malaysia, mana waktu itu juga ada satu lagi IMS, Indonesia, Malaysia, Singapura. Jadi itu pengalaman sebagai planner itu sebenarnya kalau menurut saya planner itu jadi leader ya, karena saya pada saat itu jadi leader terus ya, beruntung gitu saya bilang. Oke, yang menarik juga adalah sekarang tadi tentang dosen ya, dosen itu tadi basically low wage lah ya. Gaji kecil, jadi dia harus cari baik itu pagi atau almarhum bikin lembaga. Saya tetap berprinsip planning itu adalah teori and practice harus selalu berdekatan. Ya. Harus dunia nyata dan dunia khayal itu harus saling berdekat. Jadi saya konsisten. Lanjut, tapi DPR kan lembaga tertinggi terhormat, jadi duit nggak boleh kelihatan. Karena apa? Karena pada saat itu DPR itu dikuasai oleh namanya sekretariat ya, apa namanya, sekjen, di bawah seknek langsung presiden gitu. Saya bilang, kamu DPR nggak bisa gitu dong, masa didikte. Lo yang bikin program.
Jadi pada saat itu saya bilang ada undang-undang yang mengatakan sistem perencanaan nasional bahwa apa namanya? Sispa mengatakan DPR nggak usah. Iya, terserah di undang-undangnya bilang lo pakai kok. Apa kamu mau melalat ludahmu? Akhirnya diterima. Nah, pada saat itu saya sebagai individu, lalu sama teman Pak Heru Purboyo, Ibu Hesti membantu saya lalu teman-teman lain. Jadi saya teamwork ya, biasa terlibat. 11 komisi kan, kemudian ada 9 badan gitu. Nah itu semua kita programkan. Saya bilang ini yang berhak menyusun program adalah internal DPR, baru dikasih ke Seknek. Gitu. Dan itu terjadi. Proses itu terjadi, saya bersyukurlah bahwa saya bisa memberikan kontribusi kepada DPR RI tahun 2009 sampai yang DPR 2009 dan 14 ya, waktu itu masih ahli ya. Nah, jadi itu yang pengalaman dengan USA, walaupun masih banyak ya dengan yang lain US itu, saya tidak hanya itu. Kemudian dengan apa ini? GTZ tadi sudah, nah World Bank ini banyak. Ingat banyak terlibat di proyek-proyek World Bank. Mungkin kalau saya cerita itu kebanyakan. Nah, sekarang saya pindah ke yang nasional. Buat saya yang menarik itu di Kementerian PU udah sering kelas saya, udah bosan tuh. Malah yang waktu saya belum pensiun, sebelum. Kalau saya sudah pensiun pun masih diajak gitu. PU, kemudian apa? ATR, ya saya terima kasih lah masih didengar gitu. Terutama Pak Dirjen tuh yang dari ATR ya, ada 2 kan. Kemudian dari PU juga saya masih didengar gitu. Jadi saya walaupun pensiun saya masih kerja gitu. Bahkan kemarin itu tahun 2019 saya baru selesai membuat master plan transportasi udara. Jadi saya dengan Dirjen Perhubungan Udara dengan Litbangnya 1 tahun untuk proyek. Baru saya ngerti bahwa waduh bandara kita kok banyak banget ya. Bandara internasionalnya di mana-mana. Setiap bupati minta internasional dipenuhin. Jadi kita ada berapa ya? Ada 30 gitu. Saya bilang harusnya ada hub ya, ada sistem. Ada sistem, mana hubnya, mana itunya. Jadi itu pengalaman saya yang menarik dengan perhubungan, Menteri Perhubungan ya. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah sharing saya dengan Kementerian Pertahanan. Nah ini tugas saya juga berat nih. Kenapa? Waktu itu Menteri minta Indonesia bisa memproduksi sendiri senjata. Ya. Jadi mungkin ada gambarnya ya. Atau saya lihat ini ya. Ini saya udah kelewat waktu belum? Belum, Pak. Oke. Ini ya. Nggak ada di sini rupanya fotonya. Lalu ya. Oh ini dia. Bisa saya zoom aja ya. Nah ini. Saya ke Korea. Ada kelihatan nggak gambarnya? Nah itu saya bicara dengan DPR Korea. Kenapa? Indonesia pada saat itu sedang membangun kapal selam. Ya, jadi dengan PT PAL. Indonesia pada saat itu bikin pesawat untuk yang dengan Korea itu. Cuman itu kayaknya dibatalkan. Karena memang masih research gitu. Kedua, Korea itu juga advance di dalam senjata-senjatanya ya. Jadi pada saat itu kami ditugaskan untuk 3 industri PAL, industri apa satu lagi Nurtanio itu, satu lagi Pindad, ya, untuk mencari teknologi tadi ya dengan Korea. Nah ini lewat jalur DPR Korea. Kira-kira begitulah singkat katanya. Dan buat saya menarik kenapa? Ternyata Plan RP bisa memikirkan pertahanan negara loh, jangan ambil enteng. Ya, kita tuh banyak. Nah ini waktu saya kerjasama dengan Litbang, Hankam. Ya ini ya, anggarannya lumayan lah. Aku sih suka ya. Waktu itu saya pakai bendera LAPI. Saya bendera ganti-ganti. Pakai LAPI ya siapalah. Saya independen itu aja. Oh ya ini ada foto yang ini itu yang badan promosi. Jadi waktu itu anggotanya 9 diangkat pakai kepres ya.
Presiden, ada suratnya. Kemudian kita harus kerjasama dengan Menteri Pariwisata. Kayak gitulah kira-kira. Nah, jadi di dalam pengalaman saya, planner itu sebetulnya bisa berbuat banyak, lintas gitu. Kembali lagi tadi ada yang ngomong lintas. Kita memang, saya waktu S1 saya lintas. S2 pun saya lintas gitu. S3 lintas, saya belajar ke Amerika, sebetulnya saya belajar lintas juga karena saya lebih mau menekuni kebijakan, lebih kayak bikin undang-undang gitu ya. Saya teringat dulu, saya kerja 5 tahun sama Pak di Kelautan tuh waktu itu siapa direkturnya? Pak siapa? Kok saya lupa. Angkatan 74 ya, yang jadi direktur. Aku 5 tahun tuh proyek di situ, sampai menyusun undang-undang tentang pesisir itu ya. Jadi proyek saya waktu itu banyak juga dari kelautan. Mungkin saya nggak tulis di sini. Jadi kembali lagi, planner itu penting menurut saya. Dia karena lebih lihatnya dari atas ya. Top down. Kalau arsitek bottom up. Jadi ngimpi dulu baru jadi. Kemudian tadi dengan Menteri Pertahanan tuh saya satu lagi yang menarik di samping tadi membangun industri pertahanan di Indonesia. Jadi pada saat itu kita lagi mencari lokasi sebetulnya untuk pindah-pindah. Kamu bayangin nggak di Bandung yang luasnya cuma 30 hektar, terus dia mau nguji Panzer tank itu takut nabrak orang, dia lari di tol tuh pernah remnya blong, untung di depannya nggak ada mobil. Jadi dia perlu itu. Kedua, dia perlu juga untuk meriamnya, nembaknya. Dia latihan di Padalarang, tapi Padalarang udah banyak penduduk. Jadi dia mempunyai persoalan industrinya di mana. Malah dia misain yang di Malang itu dia naruh untuk dinamit ya, bukan dinamit, mesiu. Dinamit dia taruh tadinya di Tasik, dipindah ke Subang. Kemudian industri PAL itu dia nggak punya lahannya punya Angkatan Laut. Jadi kalau kita lihat aset, saya dari accounting-nya saya lihat, waduh, 3 BUMN itu utangnya gede, tapi ya dia supaya supaya nggak kelihatan, pokoknya supaya dapat pinjaman yang penting gitu kan. Yang saya masih prihatin sebetulnya yang yang bikin pesawat terbang itu, ya, karena dia memang anjlok banget utangnya. Beda dengan Pindad itu mungkin lebih bagus ya, lebih kuat. Kemudian kalau dengan PAL juga hebat karena dia bisnisnya nggak bikin kapal perang aja, tapi dia bikin juga kapal dagang ya, kapal tanker dia bikin. Tapi persoalannya pada saat kemarin ini adalah kapal itu harus besar, large scale. Kenapa? Cost per kilometernya jauh murah. Nah, si PAL itu dia punya ininya kecil, 150 kali 30 meter. Padahal sekarang tuh kebanyakan harus 300, yang kecil yang ditenggelamkan itu. Kalau bikin kapal kan, nanti dia di situ lalu bisa turun gitu ke air kan. Saya lupa. Ya, jadi PAL itu pertama lautnya dangkal. Jadi kalau untuk industri kapal selam, dia kapal selam nggak bisa di situ. Dia harus pergi dulu. Nah kalau mogok terpaksa ditarik jauh. Ya. Jadi dia masih perlu lokasi baru untuk industri pertahanan kita. Dan kalau industri pertahanan berdekatan secara strategis nggak bagus kan. Nah, itu. Kemudian saya dengan Sandi Negara ini juga saya 5 tahun proyeknya. Saya waktu itu bikin master plan. Pertanyaannya sederhana aja. Di mana saya harus menyadap ya, pulau yang terdepan. Saya menjawab Australia. Saya taruh di mana? Saya taruh di Merauke. Kemudian saya taruh untuk menyadap Timur. Kemudian menyadap Singapura. Kemudian Thailand. Nah itu kita bikin master plan-nya. Ya. Di mana sih kita harus membangun penyadapan? Jadi penyadapan itu ada 2 macam. Yang satu lagi mobile. Mobil itu di bawah mobil, misalnya kita nguping semua, kita sadap mulai dari telepon, SMS, WA, kemudian email, itu kita bisa tembus ya. Kita beli waktu itu alat-alatnya dari Israel ya, canggih soal Israel itu. Nah, itu pengalaman berharga buat saya. Ya, sebagai planner, ya saya waktu itu selalu jadi team leader. Jadi dengan Sandi Negara kita membangun, pada saat itu sebenarnya proyek. Nah, tapi waktu itu BPK mereka enggak ini enggak rahasia boleh, ya udah gua buka aja gitu kan. Padahal itu sampai orang
Singapura tuh motretin penyadapan kita gitu. Kan kita kamuflase dengan genteng, padahal di balik genteng itu ada penyadap yang canggih gitu ceritanya. Ya begitulah, dunia kita masih apa namanya, masih antara BPK, antara pemeriksa keuangan, masih ya terus terang aja harus bayar sekian lah. Tapi saya nggak mau ikut campur soal uang. Jadi saya melepaskan itu, saya hanya technical. Ya. Jadi itu pengalaman saya di dalam negeri dengan badan-badan ya, sandi negara, pertahanan, kemudian ATR BPN itu saya terakhir tuh 2000 berapa ya, 18, 19, saya lupa deh. Kemudian dengan PU saya juga waktu itu mereview Mei Bidang Row. Sama satu lagi Makassar singkatannya. Metropolitan Makassar. Kira-kira kayak begitulah. Mamina Sata, Pak. Itu dia. Kamu hebat tuh. Mamina Sata, betul. Mamina Sata. Jadi kita melakukan review. Kenapa? Karena kalau waktu itu di bawah PU itu dia harus jelas ya ngapain, bikin air minum kek, bikin jalan kek, ya, cross gitu. Ya, karena kalau itu udah nggak bisa lagi per kabupaten atau apa, enggak. Karena kita lihat itu sebagai satu satuan wilayah metropolitan gitu kan, termasuk ada Surabaya juga kan ada ya, tapi saya kebetulan ditugasi yang dua itu. Jadi buat saya bersyukurlah kepada apa namanya, kalau saya sih nyebutnya generasi muda ya, karena dia yang pejabat dirjen itu kan angkatan berapa, 80-an ya, 70 apa 80 85 ya, yang generation yang punya wawasan yang menurut saya bagus gitu, pantas lah. Makanya tadi ditanya kenapa sih planologi lebih banyak pejabat. Oke. Dia mikirannya luas, wide angle, dari berbagai gitu, tidak satu gitu. Jadi itu tentang sambil sebagai dosen tapi sampai jadi konsultan planner. Kemudian di daerah itu saya hampir semua lah. Saya mungkin beberapa aja. Sumut itu saya juga 5 tahun ngerjain Sumut. Kemudian Lampung juga mulai di tata ruang, Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Timur. Makanya si ibu siapa ya Kaltim tuh ada di Bappenas ya, grup ya. Saya lupa itu. Ibu siapa tuh? Temennya Pak ini, Pak Denny dia. Pak Denny ingat nggak siapa tuh? Bu siapa? Ada Pak Denny nggak situ? Denny Zulkaidi. Ya. Jadi kemudian Sulawesi Tengah. Ya. Jadi planner itu sebetulnya dia bisa sebagai melihat secara besar gitu. Ya. Melihat secara besar. Nah ini yang tantangan buat planner saya bilang ke depan. Pertama, planner itu tidak hanya untuk PU. Tidak hanya untuk Depdagri. Gitu. Buktinya apa? Saya waktu Dahankam dia nggak minta kok sertifikat planner. Kemudian saya kerja sama UN atau ADB atau UNESCO atau SIDA, dia nggak minta itu sertifikat planner. Jadi hanya untuk PU aja tuh sama ATR kayaknya. Nah itu bagaimana ke depan itu? Ya. Planning itu bagaimana supaya apakah memang dia nanti bisa ke itu juga ke daerah juga saya nggak tahu, mungkin sebagian harus disyaratkan bekerja itu punya sertifikat IAP gitu ya. Dan menurut saya planner itu memang luas. Memang saya juga mempertanyakan juga pada waktu ASEAN Secretary ya, mana sih asosiasi planner kok nggak ini katanya. Padahal ini orang-orang Singapura udah nanyain pengen gabung gitu, bikin yang IAP-nya ceritanya ASEAN, IAP-nya ASEAN. Ya. Kalau arsitek udah tuh, malah dia udah bikin undang-undang kan. Jadi saya kira kerja PR-nya IAP sekarang menurut saya berat ya. Apalagi udah zaman global. Istilah saya global itu apa sih? Tidak ada batas negara lagi. Borderless. Ya. Karena apa? Sekarang aja informasi borderless. Orang juga ke ASEAN kan nggak usah pakai visa kan ke negara 9 negara ASEAN apa. Jadi kita tuh harus sudah mulai memikirkan ke depan itu antar negara gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pengalaman. Mungkin nanti kalau mau dipertajam lagi silakan saja untuk apa namanya pertajam ya pertanyaan. Mungkin saya kembalikan ke Pak siapa? Pak Mita ya? Iya Pak. Atau Pak Karina? Ya, saya kira saya bisa sampai di situ. Mungkin tanya jawab. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak atas sharing pengalamannya. Luar biasa banyak sekali tadi ya, dari Bapak mulai mahasiswa, terus dosen, terus gimana bekerja sama dengan
lembaga-lembaga di luar negeri, termasuk kementerian dan lembaga di dalam negeri. Gitu. Memang kalau waktu jadi mahasiswa memang mungkin masih sama kayak seperti sekarang ya Pak, teori praktek kita, di mana kita mengaplikasikan knowledge yang kita pelajari gitu ya. Termasuk tadi juga Bapak cerita saat membantu Nusa Dua untuk perencanaan transportasinya. Kemudian juga diceritakan tadi bagaimana kejayaan LPP dulu ya, Lembaga Penelitian Planologi yang multisektor dulu. Walaupun juga akhirnya dilarang, atau mungkin bukan dilarang, tapi diambil ke pusat dan dilarang dosen untuk proyek. Baik, kemudian yang menarik juga tadi pengalaman dari saat Bapak membantu Kemhan maupun Lembaga Sandi Negara, ternyata memang planner itu tidak hanya tata ruang, tidak hanya TR, PU gitu, Kementerian Dalam Negeri, bagaimana sampai bantu Lembaga Sandi Negara harus menyusun master plan untuk penyadapan gitu Pak. Saya baru tahu Pak, sampai seperti itu. Aku gitu. berbagi. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi memang kalau yang saya tangkap itu Pak, kita itu berhadapan dengan semua ilmuwan gitu ya, multidimensi. Memang betul yang Bapak sampaikan sebelum kita mulai tadi, kalau komunikasi itu penting gitu bagi seorang planner gitu, dan pengalaman itu menjadi sangat berpengaruh terhadap kita. Bagus atau tidaknya seorang planner itu dipengaruhi oleh pengalaman gitu. Jadi semakin banyak makan garam, makin oke sebagai planner gitu. Baik, selanjutnya mungkin kita langsung saja untuk sesi pertanyaan dan tanggapan. Mungkin sebelum pertanyaan, barangkali dari senior planner lain yang ingin menanggapi bisa langsung saja atau mencet tombol raise hand. Barangkali ada dari senior yang ingin menanggapi atau bertanya mungkin. Tadi Bang Jilal, Alim, sudah coba. Bang Jilal, are you with us? Ya, masih Mas Andi. Oke. Ya, silahkan Pak. Silakan. Oh boleh ya? Alim ya. Feel free Pak, aku senang. Oke, bagi Pak Krisna, terima kasih banyak. Menarik pengalamannya tadi. Ada Pak Angga juga, teman saya satu angkatan. Pak Angga. Pak saya Pak tuh Krisna tadi kan Deputi Batam. Ya Pak, gimana? Deputi Batam. Tadi pengalamannya kan sangat banyak. Mungkin saya langsung aja, teman-teman sudah tahu semua background saya dan sebagainya. Saya angkatan 82 Pak. Waktu itu nggak sempat diajar sama Pak Krisna ya. Waktu Pak Krisna kembali, kebetulan sudah selesai masa kuliahnya gitu. Nah, pertanyaan saya sebetulnya sederhana. Ini kok ada feedback ya? Enggak ya? Tadi saya juga banyak feedback. Enggak, good. Silakan. Oke Pak ya. Nah, begini. Kalau dari semua perjalanan yang Pak Krisna tadi lakukan atau yang sudah disampaikan, tentunya kita juga paham bahwa memang profesi atau keahlian yang Pak Krisna miliki itu sangat dibutuhkan di dalam banyak hal, gitu Pak ya. Nah, artinya memang selalu dilibatkan, bahkan tadi Pak Krisna juga sampaikan sering diarahkan sebagai project leader, misalnya seperti itu. Nah, tetapi pertanyaan adalah secara umum kita bisa melihat juga bahwa penataan ruang, ya, baik itu wilayah, kota, juga termasuk yang lain, transportasi dan sebagainya,
secara umum tidak memberikan kualitas yang lebih baik, atau kita belum mendapatkan kualitas yang lebih baik. Nah, tentunya ini kan kita tidak bisa melihatnya hanya sebagian-sebagian, ya, harus dilihat secara keseluruhan, baik itu dari lembaga pendidikannya sendiri, usernya sendiri, gitu ya, maupun profesional-profesional yang terlibat di sana. Nah, Pak Andi dan teman-teman IAP mungkin juga tahu bahwa saya adalah orang yang paling menentang soal sertifikasi, Pak. Ya. Karena ketika saya lulus, almarhum Pak Haryadi sudah bilang bahwa saya sudah siap untuk masuk ke lapangan. Jadi saya nggak bisa terima kalau ada yang memberikan sertifikat saya lagi gitu. Nah, tapi poin yang ingin saya katakan tuh begini. Saya menggarisbawahi lemahnya pemahaman quality assurance di kalangan planner, gitu ya. Jadi para planner ini, dan sejak sekolah juga saya alami, itu kalau untuk berkreasi itu sky is the limit gitu loh, Pak. Nah, padahal ya kita boleh aja mimpi kemana gitu, tetapi besoknya yang untuk kita evaluasi bahwa itu sudah ada progres, itu sudah perkembangan, itu yang saya lihat mungkin kurang ya Pak ya, mungkin kurang. Nah, saya tidak tahu apakah dengan pengalaman Pak Krisna tadi, misalnya dengan BTDC Pak ya, Nusa Dua itu BTDC ya. Ya, tahun 74 Pak. Betul. Saya status masih mahasiswa Pak. Masih mahasiswa ya. Ya, Bapak tapi mahasiswa dulu itu udah kerja, udah namanya udah sarjana muda, kalau dulu 7 tahun kan. 6 tahun ya. Ya, sarjana itu 6 tahun Pak, beda. Betul. Beda betul. Lah. Ya. Nah, BTDC kan itu sebetulnya salah satu karya lah ya Pak ya, karya yang bisa kita lihat sekarang. Tapi juga mungkin secara quality assurance-nya, bukan kualitas daripada kawasan pariwisatanya Pak, tetapi kualitas dari sudut pandang plannernya, ya, kualitas dari sudut pandang perencanaan yang kita harapkan setelah BTDC besok berkembang gitu. Itu kan tidak sering luput dari perhatian kita, sehingga banyak saya lihat perkembangan atau inovasi-inovasi yang terjadi itu seperti benda asing ya Pak ya, benda asing yang diimplan ke persoalan yang ada gitu ya, persoalan yang ada. Atau mungkin kita bisa melihat MRT lah Pak ya Pak, MRT. Jadi MRT itu memang sebagai salah satu solusi untuk transportasi massal yang dibutuhkan oleh kota-kota besar. Tetapi setelah dimasukkan atau ditempelkan di kota Jakarta itu tidak tidak ada komunikasi dalam persoalan lain gitu Pak ya, sehingga memunculkan problem-problem baru. Nah, ini yang saya maksud dengan pemikiran atau konsepsi quality assurance tadi, yang mungkin nggak tahu, saya dari pengalaman Pak Krisna mungkin ada pandangan atau pemikiran yang lain. Kira-kira begitu Pak, mudah-mudahan cukup jelas yang saya maksud. Terima kasih banyak. Saya tunggu moderator. Ya, kalau saya suruh jawab, saya jawab. Terima kasih Pak Jilal. Mungkin langsung saja Pak. Ya. Jadi terima kasih Pak, kritik dan masukan. Tapi prinsip saya tidak mau debat. IAP penting. Karena dia yang menjamin seorang itu qualified nggak. Jadi IAP harus independen, bukan di bawah pemerintah. Dan itunya pun ketuanya itu harus bukan seorang pejabat gitu ya. Itu poin saya. Bahwa kita harus ada namanya, kalau saya istilahnya NGO-nya ya, pihak ketiga, bukan pemerintah, bukan itu. Dia ya nanti yang betul-betul menjaga profesi tadi. Jadi sekarang profesi juga masih, tadi dikatakan IAP udah 50 tahun ya, setengah abad ya, masih muda itu Pak. Ya. Jadi saya sebut makanya challenge. Jadi Pak Andi itu menurut saya tugasnya berat karena tekanan-tekanan dari luar sangat besar. Ya, tapi jangan takut Pak, maju terus. Itu komen, saya nggak mau debat. Kemudian soal BTDC. BTDC itu jangan salah Pak, milik negara. BUMN milik negara. Ya, jadi kita gini, turis itu prinsipnya adalah swasta.
Kalau di Amerika itu private. Jadi orang mau pergi, mau apa, itu private. Jadi bisnis lah ya, purely bisnis. Nah, BTDC itu awalnya oleh Sketo. Ya, Sketo itu konsultan Prancis yang waktu itu ke UNESCO mengusulkan bahwa Bali itu harus dipisahin, yang asing, pada saat itu asing itu yang paling banyak Prancis ya, sama Eropa. Masuk ke situ dengan yang lokal. Kenapa? Karena nanti si orang lokal tidak mau menari. Karena kalau di Bali, kalau kita tahu, ada yang namanya apa sih, yang tempat kumpul-kumpul tuh, Banjar ya. Nah, mereka menari-nari, belajar lokal apa namanya, wisdom. Ya. Lalu untuk mencegah itu, maka mereka dibikin Nusa Dua. Nusa Dua itu waktu itu luasnya berapa ya? Saya lupa. 300 hektar ya. Dan itu rawa, Pak. Jadi rawa yang banyak nyamuknya. Saya pada saat itu belum jadi, saya udah ke situ. Jadi I know exactly itu. Dan harga lahan itu murah, Pak. Cuma 200 perak dulu. Saya nyesel tuh. Sekarang harganya 200 juta per meter square. Kalau saya dikasih waktu itu beli ya bisa lah, kaya saya. Tapi saya memang tidak niat. Jadi BTDC itu Sketo, dan menurut saya pemerintah ingin mengembangkan seperti Nusa Dua lagi. Jadi disebutnya Bali Plus. Ya. Nah, kenapa pemerintah peduli itu? Kembali lagi, pemerintah butuh dolar. Ya, jadi maunya tadinya asing, bisman. Ya. Karena dolar itu dia lebih besar pendapatannya daripada minyak. Menurut perhitungan BPS. Jadi tetap BTDC itu makanya dulu dikembangkan walaupun banyak gagalnya ya. Lalu sekarang ada yang namanya apa? Di Lombok itu TDC, Pak. ITDC. Dulu tuh namanya bukan ITDC, dulu Lombok. Tapi kembali lagi, undang-undangnya yang jelek. Tuh Pak Angga tuh tahu persis jeleknya mana. Jadi saya ngomongin jelekin orang. Tapi Pak Angga tuh, makanya Angga kan selalu nantang IAP, ayo kita bikin yang namanya apa tadi? Daerah bebas ya. Free zone, trade zone. Jangan pakai undang-undang yang di kemarin itu, terus terang aja saya harus katakan jelek. Kenapa? Banyak kata yang bersayap. Makanya kita kemarin kan saya senang tuh. Undang-undang apa? Information Technology. Itu kan direvisi kan. Kenapa? Banyak karet. Wah, sama banyak karet. Jadi it's time now we have to perbaiki fondasi itu di undang-undang. Undang-undang itu fondasi penting sekali. Ya. Jadi jangan sampai freedom itu penting lah. Ya. Jadi sana jangan ada pasal berkaret dan jangan ada faktor negosiasi ya. Ya saya katakan tadi kalau mau izin ya ketemu dulu ini nanti misalnya bebas pajak pendapatan. Nah, tapi harus ketemu dengan dirjen dulu untuk menegosiasikan. Nah itu saya lebih baik kayak Cina mah free 100% atau free 50% exactly dinyatakan di dalam undang-undang. Jadi harus betul-betul tegas. Itu Kak komen saya untuk Pak Jilal ya. Kemudian soal transport. Saya bukan ahli transport, tapi saya sempat menangani infrastruktur Jakarta pada saat itu zamannya siapa ya? Ali Sadikin apa? Nah, pada saat itu ada namanya TIWAS, Total Integrated Water Sewer System. Apa itu? Jadi Eropa dan Inggris itu bikin terowongan bawah laut kan. Nah, mesinnya udah selesai, dia mesinnya nganggur. Nah, itu tadinya kita mau pakai untuk di bawah Jakarta 10 berapa meter gitu untuk bikin tunnel besar. Kenapa? Sewer di situ, air bersih di situ, kabel telepon di situ, listrik jadi satu di dalam itu. Dan itu private. Kenapa? Karena tidak dari pajak PBB itu bisa dikumpulkan, malah itu jadi tertata rapi, nggak seperti sekarang kemarin kabel nyangkut. Gitu. Nah sayangnya TIWAS itu kan private company ya, waktu itu Australia dan Singapura sama Indonesia. Nah cuman saya nggak mau bilang karena ada di sana papa minta saham, akhirnya investornya kabur. Seperti gitu, itu tahun saya lupa tahun 2000-an itu 2002. Oh, Papa minta saham udah ada dulu Pak ya? Oh, udah Pak. Tahu aja loh. Tapi enggak lah, udahlah. Itu kan zaman dulu. Makanya karena maksud saya, I'm sharing with the new generation. Saya percaya generasi baru itu lebih saklek Pak. Nggak neko-neko gitu, nggak minta. Kalau orang tua kayak saya ini mikirnya udah, aduh aku rumahku gimana ya, aku pensiun aja sekarang cuma 4,5 juta. Tapi alhamdulillah Tuhan baik sama saya. Kenapa? Walaupun saya masih kerja. Kemarin itu saya masih dengan APAT itu apa? Tentang bencanaan. Dan COVID itu bencana.
Lalu bagaimana recovery-nya? Nah, itu tugasnya apa? Ya, mitigasi bencana ya. Nah, saya alhamdulillah masih dipercaya gitu, diajak kemarin berpikir sebagai konsultan gitu kan. Kemudian Pak siapa tuh yang di PU masih percaya saya untuk jadi tim leader, kemudian yang di apa namanya BPN itu juga masih percaya saya. Saya bersyukur walaupun pensiun, I'm still working gitu ya, masih bisa berkontribusi ya. Itu Pak Angga juga tuh baik tuh sama saya, tahu nggak apa? Pak, maaf ya Pak Angga, saya buka ya. Kalau itu saya minta waktu itu dipanggil Menko, Sekretaris Menko ya, bahwa saya harus mereformasi Batam. Kenapa Batam itu rugi terus? Kenapa pertanyaannya? Padahal dulu zamannya Pak siapa yang jadi gubernur itu di situ? Pak Habibie ya? Ya itu aja. Otoritanya Pak Habibie. Itu top loh. Sampai Cina itu niru Batam loh, jangan salah. Mereka belajar dari Habibie, Cina itu. Makanya dibuka zone free trade zone. Investor tuh buat masuk. Sekarang namanya aneh gitu. Punten ya Pak enggak. Jadi saya di Batam tuh juga lama ya. Bikin master plan, ikut. Saya nggak sebut di sini. Tapi it's interesting bahwa kita itu sebetulnya punya apa ya, di sekitar Laut Cina itu lokasi yang sangat strategis. Ya menurut saya itu bisa ngalahin Cina lah. Ya. Tapi it's up to you, planner-planner muda lah. Coba bisa menyumbangkan bagaimana membangun, jangan di Jakarta aja, Jakarta udah banjir, udah penuh, udah banyak COVID. Cari yang di luar Jawa lah. Itu challenge saya ke IAP ya. Kita harus membangun keluar. Ibu kota pindah, saya mendukung 100%. Dari dulu saya udah bilang, lu pindah loh. Itu udah sumpek Belanda aja udah lu mau pindah. Dari dulu cuma gara-gara Jepang mendarat yang nggak bisa pindah. Saya kira itu komentar saya untuk ke Pak Jilal. Sorry ya Pak Jilal. Saya orang Pak. Jawa. Terima kasih banyak Pak Krisna. Terima kasih Pak Krisna, Pak Jilal. Demikian tanggapan Pak Krisna Pak, yang juga menjadi catatan kita juga buat IAP ini ke depan. Selanjutnya pertanyaan mungkin udah ada yang nulis di kolom chat. Maaf keputus Pak, ini saya pindah ke HP barusan. Aduh, keputus dari laptopnya. Izin Pak, ini ada pertanyaan Pak di kolom chat. Yang planner itu ya, tentang konstruksi ya? Iya betul Pak. Ada dua pertanyaan Pak. Sebelumnya dari Muhammad Edo Fadoli. Ya, apa itu pertanyaannya? Saya buka. Pertanyaannya ini Pak, saya bacakan ya Pak. Mengapa planner di Indonesia lebih banyak menyelesaikan persoalan dokumen perencanaan? Bukankah planner itu sangat komprehensif dan bisa menyelesaikan persoalan selain dokumen perencanaan? Kemudian menyambung dari itu Pak, terkait yang konstruksi tadi, apakah planner di Indonesia bisa berkecimpung dalam dunia konstruksi secara lebih general gitu Pak? Contohnya dalam proyek-proyek manajemen konstruksi, pengawasan maupun DID, terutama dalam lingkup penataan kawasan. Oke, apa saya boleh jawab sekarang? Baik Pak, bisa langsung dijawab Pak. Ya, jadi kalau saya lihat sekolah planning dulu tuh 6 tahun ya Pak. Kalau sekarang kan 4 tahun. Pertanyaan saya 4 tahun cukup nggak sih menguasai? Kan baru, kalau di Amerika namanya Bachelor of Arts ya, masih meraba-raba gitu. Ya, jadi kalau menurut saya belum. Ya. Makanya sekarang kalau ada echo ya, ada balik itu suaranya. Ya, jadi kembali lagi, sekarang insinyur itu menjadi permasalahan ya, kan disebutnya praktis ya. Jadi insinyur kan harus 6 tahun gitu. Nah ITB katanya mau ngadain itu. Ya. Kita harus membedakan sarjana dan insinyur. Engineer kalau di Amerika. Engineer itu lebih ke construction. Sedangkan planning dia lebih ke planner, planning. Jadi dia nggak ikut construction. Tapi, jadi pengalaman saya waktu itu apa ya?
waktu sama Pak Hendro diajak P3KT ya. Pernah dengar apa P3KT? Ya, itu integrated jadi 6 sektor ya. Itu integrated, ada air UIDP. minum, sewer, housing. Ya, itu dia. Thank you, Pak. Masih ingat Pak. Integrated Urban Development Program. Nah, itu saya terlibat pada awal-awal sebelum saya ke Amerika itu. Waktu itu saya kerja di IOIDP juga dengan World Bank. Pada saat itu saya baru ingat dengan World Bank. Waktu itu masih Pak Sidabutar. Ya. Nah, kita juga kalau nggak ngerti bahasa engineering ya susah. Tapi tidak kontraktor. Kenapa? Itu sekarang lebih melibat, gitu. Lebih apa ya? Betul-betul construction ya. Kita planning, kita tatarannya di planning. Jadi itu menurut saya planner itu tidak bisa masuk ke construction. Tapi dia bisa bikin plannya mungkin terintegrasi bareng gitu. Kembali lagi, planner nggak bisa kerja sendiri karena dia bukan ahli. Ahlinya merencana aja, bukan engineering. Tapi dia tahu engineering. Kemudian tadi yang satu lagi apa ya, saya lupa. Planner tentang apa tadi? Selain konstruksi apa tadi? Planner dokumen apa? Perencanaan ya. Jadi gini, planner itu kan Ya, saya juga, jangan berhenti katanya di dokumen perencanaan. oh iya betul, di dokumen perencanaan jangan berhenti. Ada betulnya. Jadi kalau dokumen perencanaan itu pertama itu kita namanya bikin undang-undang ya, jangan salah tuh. Mulai semua usul itu dari undang-undang. Makanya saya tuh nantang planner. Lo kalau main tuh jangan di eksekutif, mainnya itu justru di legislatif. Kenapa? Karena di situ saya pengalaman nih, waktu saya di DPR itu, saya ngajarin sama orang DPR. Waktu itu Bu siapa namanya? Yang dari kita tuh, yang Komisi 10, Bu Hetiva ya. Nah, dulu saya bareng sama dia tuh, sama USAID. Dia dulu di Kaltim, dia proyek Kaltim, sehingga dia dikenal rakyat gitu. Jadi ya dia mewakili Kaltim gitu. That's a good, it's beauty gitu. Nah, di DPR itu yang membuat kebijakan. Justru waktu saya bikin peraturan di DPR bahwa penasehat atau tenaga ahli dulu tuh gajinya kecil Pak di tenaga ahli DPR. Tapi sekarang saya bilang naiknya 4 kali lipat, 5 kali lipat lah. Karena dia kan harus kerja full ya dalam itu. Jadi waktu itu teorinya sederhana. Satu anggota DPR itu 2 konsultan. Bayangin satu komisi yang membidangi berapa sektor, 5 sektor. Itu nggak ada itu tenaga ahli itu. Jadi dia manggil ini gitu. Makanya saya bilang dia harus didampingi oleh tenaga ahli. Nah itu tantangan buat IAP ya. Jadi nanti kamu nggak tahu komisi berapa tuh yang berkecimpung di KIA, di perhubungan tuh ada tuh, kita harus masuk. Nah, jadi saya waktu itu membantu mereka. Kamu tuh menteri suruh ngambil data, lu ceritain sama lu semua. Akhirnya itu dibuka kan. Jadi menteri itu kalau sama DPR nurut Pak. Kenapa? Ya soalnya anggarannya dia kan tinggal gua nggak setuju dia potong. Ya kepaksa dia nurut kan. Di situ terjadi negosiasi Pak. Nah, menurut saya di dalam DPR itu perlu tenaga planner itu masuk. Saya senang ada Bu Hetiva, lalu ada banyak lagi yang lain. Saya waktu itu ketemu juga beberapa planner. Malah saya kaget-kaget juga, oh ternyata di PDIP juga ada planner ya. It's secret ya, tapi ternyata di partai juga ada gitu. Nah, planner itu kalau menurut saya jangan hanya kerja di eksekutif saja, justru dia bikin policy, undang-undang, peraturan daerah. Ya. Itu tantangan Bung Andi lah ya. Nanti Bapak planner itu harus bisa ke sana. Pak, cuman masalahnya tadi pendidikan 4 tahun itu cukup nggak? Itu pertanyaan saya. Kemudian S2 planologi itu kan ternyata kalau saya berdebat dengan Pak Tommy bilang, wah itu studi. Bukan ahli ya. Studi. Studi itu ya bisa apa aja. Tergantung tesisnya. Oke. Nah, mungkin yang sekarang lagi diperdebatkan soal insinyuran gitu nih. Nah, itu ahli itu. Nah, apakah planner mau lari ke sana atau cuman sekedar undergrad 4 tahun terus dia ahli? Kalau menurut saya enggak cukup. Saya kira itu komentar saya ke Bapak siapa tadi tuh? Lupa aku ya, yang tadi ditulis. Itu Pak, sementara saya kembalikan lagi ke moderator. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi jangan hanya di ranah eksekutif gitu Pak ya, di legislatif juga perlu karena masih sedikit di sana. Oh please Pak.
masih terbuka, Pak. Betul, Pak. Baik. Selanjutnya tadi ada yang mau tanya langsung, Mbak Adef mungkin atau Mbak Aya tadi. Silakan langsung. Silakan aja. Mungkin siapa dulu, Kak? Ya, boleh Adef dulu. Oh ya, baik, terima kasih Kak Alim dan Pak Krisna. Perkenalkan, saya Adef, Pak. Saya di unit senior planner, tapi saya masih sangat junior begitu ya, Pak, karena angkatan 2015. Dari paparan, dari sharing yang dilakukan oleh Pak Krisna tadi, saya jadi penasaran, Pak, beberapa hal. Ada 2 hal, yang satu kayak saya ingin curhat dan yang kedua saya ingin bertanya karena penasaran. Yang pertama itu adalah mengenai keilmuan perencanaan PWK itu sendiri, Pak. Seperti yang dibilang oleh Pak Krisna tadi, kita itu memang multidisiplin begitu ya, Pak, belajarnya. Dan saya jadi ingat dulu KP di Pak Krisna itu lama 6 bulan ya, Pak. Di saya itu cuman minimal 40 hari paling tidak. Jadi saya dulu KP cuma 2 bulan begitu, dan waktu itu memang ini, Pak, apa tuh namanya, saya juga KP-nya di tempat yang tidak terlalu keplano-planoan begitu ya, Pak. Karena saya juga merasa bahwa iya plano bisa kemana saja begitu. Namun, Pak, yang saya pikirkan setelah saya lulus itu menjadi berbeda begitu. Pas pertama kali saya berpikir bahwa wah bisa nih kemana saja begitu. Tapi setelah lulus saya jadi bingung gitu kalau plano itu memiliki banyak ilmu, tapi kadang saya berpikir kalau tidak memiliki spesialisasi begitu, karena kadang misalkan mau ke arsitektur ada arsitek, kemudian mau ke konstruksi ada sipil, kemudian ke kebijakan ada anak-anak dari FISIP dan sebagainya. Nah, di situ saya jadi penasaran, Pak, apakah sebenarnya itu dan ada yang bilang juga kalau di ITB itu S1 dipersiapkan untuk belajar lagi atau alias S2 begitu. Nah, saya penasaran, Pak, apakah sebaiknya tuh seperti apa ya, Pak, untuk seorang planner itu, apakah perlu kita mendalami spesialisasi lagi begitu, atau ke bidang apa ya, Pak, yang strategis yang sekiranya tuh keilmuan kita tuh bisa berkontribusi secara optimal begitu. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, kalau boleh saya itu penasaran, Pak, kan sekarang ini sejak pandemi ini banyak ya, Pak, hal yang berubah begitu, kayak misalkan maksudnya perencanaan yang berubah. Misalkan saja kayak misalkan proyek begitu, pelaksanaan proyek itu banyak yang jadi ditunda atau yang tahun ini seharusnya targetnya sekian tapi nggak bisa, kemudian carry over ke tahun berikutnya. Kemudian ada lagi yang mempengaruhi major project, kemudian ada PEN begitu-begitu. Nah, itu kalau menurut saya ini dinamika yang sangat sangat signifikan begitu. Nah, itu kan menjadi tantangan tersendiri begitu bagi seorang planner. Nah, apakah ini pertama kali terjadi hal yang besar, terutama kalau misalkan ke pariwisata itu kan dampaknya besar ya, Pak. Nah, apakah dulu itu pernah juga terjadi hal seperti ini atau belum? Kemudian untuk yang bisa kita persiapkan ke depannya mungkin 3 hal atau beberapa hal tips and trick begitu, Pak, untuk yang perlu diperhatikan oleh seorang planner ke depannya menghadapi tantangan-tantangan seperti ini, misalkan contohnya pandemi. Itu apa ya, Pak? Begitu. Terima kasih, Pak Krisna. Namanya siapa ya? Adef. Namanya Adef ya. Itu pertanyaan kamu hebat loh. Saya berterima kasih. Itu menggelitik saya. Pertama, kamu kan nggak yakin gitu kan. Aku kerja di mana nih? Betul. Pertanyaan. Itu kalau di Amerika itu namanya bachelor, ya. Masih sebelum penjurusan, belum penajaman, ya. Baru melihat hutan gitu. Nanti kemana? Jadi misalnya kamu sukanya lingkungan hidup, ya kamu fokus ke. Kalau kamu sukanya bikin undang-undang, fokus di policy atau peraturan. Kalau kamu sukanya ke engineering, masuk ke misalnya kalau kawan-kawan saya ada yang jago bikin bendungan, misalnya kayak gitu ya. Jadi betul pendapat kamu itu, bahwa kamu itu hanya dipersiapkan melihat hutannya aja, belum sampai ke cabang detail. Itu satu. Kemudian kalau di Amerika makanya ilmu itu cuma 3. Art, Bachelor Science, satu lagi ke Art, Science, Engineering. Nah, kamu mau lari kemana tuh? Jadi planner tuh bisa masuk ke sana. Jadi itu saya sebut pengalaman. Ya. Kalau Denny itu dia jagonya apa? Di Kanada kan, dia jago housing tuh. Pak Denny itu ada kan.
Dia spesialis di situ. Nah, jadi dari situ menurut saya S1 tuh nggak cukup. Kamu harus terus. Dan saya senang semua murid saya banyak kan melanjutkan S2 yang lebih ke fokus lagi. Ya. Nah, kemudian kamu juga mengatakan pandemi. Itu menarik. Pariwisata itu udah berapa kali pandemi? Banyak. Kalau misalnya bom itu, bom apa namanya? Bom yang di Bali itu apa namanya? Bom Bali ya? Yang teroris. Nah, itu dampak besar. Tapi hanya sebentar. Ya, kalau bom masuk satu. Lalu misalnya tsunami sebentar. Gunung meletus sebentar. Nah, kalau biologi, virus itu biologi ya, jangan salah. Biologi itu nggak bisa dibunuh gitu saja. Nggak selesai. Makanya kita setahun nggak selesai. Malah saya pikir 2 tahun juga nggak selesai. Nah, pertanyaan saya, balik lagi ke kamu, Bu. Mbak Adef ya? Mbak Adef ya? Sebagai planner, kamu bisa prediksi nggak bahwa COVID mau datang? Nggak bisa sih, Pak. Ini di luar prediksi yang sangat di luar sekali. Exactly. Jadi kita nggak mampu. Tapi mampu bikin skenario. Gitu. Kalau skenario itu what if ya. Kalau saya gini. Jadi di dalam decision maker, seorang menteri atau seorang dirjen itu harus ambil keputusan. Keputusannya itu adalah apa? Berdasarkan skenario. Dan skenario itu fix? Kagak. Makanya kalau kita bikin planning yang jangka panjang, itu hanya kisi-kisi. Nggak mungkin dia bikin sampai detail. Jadi kalau yang ada 5 tahunan, ada setahun, jadi menurut saya itu apa ya, sistem perencanaan itu sudah bagus ya. Perencanaan setahun bagaimana dalam bentuk program kan, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Udah paling mampu tuh segitu. Begitu ada COVID, kita namanya sebutnya adjustment. Makanya saya menekankan bahwa teori adjustment itu penting. Kenapa? Karena setiap saat itu berubah. Nah, itu harus dimasukkan. Makanya kalau di planning teori kan kamu belajar feedback. Feedback itu apa artinya ya? Nah, nanti kamu adjust. Misalnya nih, anggaran sekarang bubar. Kenapa bubar? Ya harus ada penyesuaian. Ya. Dan COVID itu begini, COVID itu makhluk hidup ya. Emang kamu bisa tahan? Tidak. Sekarang dia versi 1. Ya, virus itu kayak versinya komputer lah. Kamu komputer itu begitu ada virus, ngeheng, kamu benerin. Nanti keluar lagi virus versi berapa, ngeheng lagi, dan seterusnya. Nah, itu yang harus diperhitungkan. Makanya saya membantu APAD. APAD itu Asian Pacific Disaster Management. Dia kemarin saya diminta untuk sebagai itunya dari tourism, karena tourism yang terdampak dahsyat ya. Makanya kemarin saya bagikan kan bagaimana Zoom. Jadi APAD itu tugasnya satu aja. Bagaimana bisa bukan lolos, bisa kayak Aceh, tsunami begitu hancur dia down, tapi kemudian bisa bangkit lagi. Jadi poinnya adalah bangkit. Pertanyaan kamu bagus tadi. Begitu planning salah, mungkin kenapa COVID itu tuh nggak suka orang berkerumun. Faktanya begitu. Jadi artinya density population harus direndahkan. Jadi kita kembali ke dulu konsep apa green ya. Jadi kalau ada ruang itu harus ada hijaunya, kepadatan itu harus rendah. Makanya saya tidak setuju metropolitan itu digenjot duit, hamburinnya terus ke situ. Negara kita masih kosong. You tahu nggak Irian Barat itu berapa penduduknya? 2 juta. Luasnya berapa? 4 kali Jawa. Masalahnya apa di situ? Nggak ada orang. Jadi saya sering ke Merauke, saya sering bertukar pikiran membangun itu ya. Papua itu bagus sekarang, dia pakai tol. Jadi mudah-mudahan orang-orang Jawa itu mau namanya transmigrasi swadaya ya, mau sendiri gitu. Kayak kamu nih di Jawa terus apa nggak bosan? Kalau aku juga udah bosan, ya makanya aku dulu keliling dunia. Ya. Nah kalau kita berusaha pasti ada jalan. Anak saya selalu gitu. Kamu berusaha, semua itu dapat beasiswa. Sekarang anak saya di luar semua. Ya, kenapa? Ya dia challenge itu, tantangan. Menurut saya lulusan ITB itu hebat-hebat lah. Ya. Pasti mampu, karena di atas normal dia. Mampu untuk menghadapi challenge gitu. Ya, itu challenge ya. Itu tadi tentang pandemi, jadi pandemi planner juga nggak bisa apa-apa, hanya bisa mengantisipasi lalu bikin namanya scenario planning, itu is good things. Ya. Jadi kembali lagi tadi, kita harus, saya tuh sampai tua pun belajar. Terus terang, saya tuh gatek tadinya.
Biasa kan orang tua tuh gak gimana sih pakai Zoom, tapi akhirnya saya mau belajar, nanya sini, nanya saya, I'm okay. Jadi orang itu harus menyesuaikan dengan zaman komputer makin canggih, makin ini. Kalau enggak kita tergantung orang nggak betul gitu. Jadi live itu sampai kita meninggal tetap belajar. Itu prinsip saya. Saya kira itu ya merespon pertanyaan Bu siapa Adef ya. Bu Adef ya. Dan bisa menjawab. Ya, saya kembaliin ke Pak Miftah. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Mbak Adef, pertanyaannya juga mewakili kami ini. Selanjutnya Pak ada pertanyaan di chat lagi Pak dari Mas Yurista Dinata. Wah, teman angkatan saya nih Pak. Wah, orang muda nih. Yuris. Kritis ya, beda. Ini pertanyaannya Pak, izin bertanya. Banyak yang bilang fokus lulusan planner yang parsial itu karena semenjak di S1 tidak terdapat standarisasi kurikulum. Tidak hanya itu, nama prodi dan induk keilmuan yang menelurkan planologi berbeda-beda. Padahal dalam sejarah planner di dunia atau bahkan di Indonesia cukup jelas kiranya. Pertanyaannya, sebagai akademisi, kenapa sih Pak tidak standarisasi kurikulum planner yang mempunyai karakter jelas Indonesia? Supaya dalam praktek setelah lulus mempunyai standar parameter yang jelas. Demikian Pak pertanyaannya Pak. Oke, itu sebetulnya menarik ya. Pertanyaan yang kritis kalau menurut saya. Jadi kalau kita lihat sejarah planologi berdiri itu, yang bikin planologi siapa sih? PBB kan? Ya kan? PBB waktu itu dia milih apakah UI atau ITB kan? Akhirnya karena ada engineering, yaitu bendungan, kota kuncinya bendungan, perencanaan bendungan. Jadi saya dulu dosennya dari sipil, bikin bendungan. Itu akhirnya jatuh ke ITB. Jadi, tapi pada saat itu 7 tahun. Dan desain kurikulumnya itu yang bikin PBB loh, bukan orang kita. Mereka memikirkannya. Waktu Pak Bu Tiriwit kalau orang tahu. Lalu pada waktu reformasi ITB itu apa ya namanya? Cuman dipotong aja tanpa melihat. Padahal dunia ini berubah ya. Yang saya katakan planning, ilmu planning itu adalah applied science. Teori mengaplikasikan pengetahuan ya untuk perencanaan tadi. Jadi kita berbagai ilmu dipakai gitu kasarnya. Dan dunia itu berubah sangat cepat kalau menurut saya. Jadi apa? Mungkin silabus itu harus agak fleksibel, berubah apa namanya? Makanya ide Pak Kus itu membuat yang namanya kakak. Tahu nggak kakak singkatannya? Kelompok keahlian. Yang menurut saya sekarang menyimpang. Bukan seperti itu. Idenya Pak Kus, silakan aja diwawancara Pak Kus ya. Dia dulu idenya sangat brilian bahwa kampus itu saatnya untuk kerjasama antar disiplin ilmu. Jadi istilahnya Pak Kus itu transdisiplin. Bukan multidisiplin ya, kalau multi beda. Tapi trans, jadi satu objek dilihat dari berbagai ilmu. Gitu. Nah itu ide Pak Kus. Jadi nanti yang ide-ide briliannya Pak Kus itu kamu tanya aja waktu dia menyusun yang namanya kenapa sih ITB dirubah menjadi kelompok keahlian? Kenapa sekarang ada prodi? Padahal itu transdisiplin semua. Cuman yang sekarang nggak nangkep idenya Pak Kus, itu aja. Sorry ya to say that, tapi silakan aja tanya Pak Kus ya. Jadi ilmu itu saya setuju bahwa jadi bingung, tapi jangan kaget. Saya waktu masuk planologi pertama, apalagi kuliahnya Pak Wawo, almarhum, waduh saya bingung tuh. Tapi setelah saya kerja baru, oh itu yang dia maksud. Jadi dia think ahead. Jadi Pak Wawo itu kalau jelasin tuh jauh ke depan. Sampai saya belum bisa nangkep pada saat itu. Jadi kembali lagi ilmu planning itu ya tapi ini tugasnya IAP lah ya terkait dengan pendidikan. Pendidikan juga ini yang saya sedihnya ya. Planologi kan dibangun multi atau transdisiplin. Jadi orangnya beda-beda gitu. Bidangnya beda-beda. Karakternya beda-beda. Harusnya begitu. Tapi sekarang monodisiplin. Kenapa? Karena pada itu perintah dari rektor bahwa senat bahwa tidak boleh ada ahli lain yang bukan lulusan yang itu. Jadi yang ngajar tuh hanya harus dari planologi baru boleh ngajar. Misalnya nih, saya ngajar foto udara, tapi nggak boleh dari geodesi, harus dari lulusan planologi. Aneh kan? Kayak begitu. Jadi menurut saya kita udah melenceng dari konsep dasar pendirian planologi yang dulu Pak Wawo
yang sangat idenya jauh ya. Kalau menurut saya, dulu idenya dia sederhana, bahwa kita ada Bappenas, kita bakal ada Bapeda. Itu pembahasan Bapeda dulu nggak ada ya, waktu itu zamannya Amir Mahmud. Itu idenya Pak Wawo, lalu Pak Amir Mahmud itu rapat sama Pak Zafir Pontoh tuh di hotel apa saya lupa. Akhirnya dibentuklah yang namanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah itu ada berapa? Dari provinsi, ada provinsi. Nah itu tadinya planning mau ditaruh di situ. Saya malah salut sama Unisba. Kenapa? Dia mikir. Makanya kalau sekarang saya lihat, lah Unisba udah masuk ke sana. Tapi saya nganggap bahwa it's a good. Ilmu itu bersaing. Ya, jadi saya melihatnya bahwa ke depan itu tantangan IAP berat, terutama juga harus kerjasama dengan pendidikan, alumni ya, ikatan alumni ya, yang mengisi tadi. Jadi kita jangan terlena gitu oleh pemerintahan gitu ya. Oh, itu kayak gitu. No. Justru kita bagaimana kita bisa memberi kontribusi terhadap perencanaan di daerah. Ini yang penting. Saya juga salut ada undang-undang tata ruang lah, ada itu kan untuk ngatur semua. Dan siapa yang ngerti tentang itu? Emang geodesi. Kagak geodesi itu waktu dulu udah datang ke saya, rektor ini. Planner kamu butuh apa? Saya butuh peta ini. Kita tuh user, mereka producer geodesi itu. Ya. Jadi menurut saya kita harus tadi tegas memproduksinya. Menurut saya S1 nggak cukup lah. Ya. Nanti apa mungkin saya nggak tahu. Apakah nanti 7 tahun planning school. Ya. Dulu cita-cita saya terus terang namanya sekarang kan SAPPK ya, bukan fakultas ya. Itu dulu kita pengennya apa? SAPPK di bawah planning. SAPPK itu planning gitu. Di bawah planning baru ada itu. Tapi yang paling tua kan arsitek. Jadi kita SAPK singkatannya sekolah arsitek tuh, planning nomor 2. Padahal saya sengaja di planning itu ada transport, di planning itu ada tourism, di planning itu ada apa lagi sekarang? Prodi-prodi yang lain ya. Jadi syaratnya itu kalau mau fakultas itu harus ada 5 program studi. Kita kan ada apa? Tidak aja PWK kan, ada transport, itu juga masternya ada, doktoralnya juga ada. Menurut saya sih itu masalah wadah, it's okay. Pada saat itu adalah dunia politik di kampus pada saat itu. Tapi kalau kembali ke keilmuan, sebetulnya tetap seperti Pak Jokowi sekarang. Saya salut tuh Pak Jokowi. Kenapa? Sekarang nggak ada lagi ego sektor. Itu Menko itu tugasnya ngejebret, panggil sini, panggil ini. Semua terintegrasi. Jadi udah nggak ada lagi ego sektor tuh nggak ada. Nah itu sebetulnya bukan salah itu, tapi salah pendidikan. Saya tetap universitasnya yang mulai egonya tuh di universitas. Ini punya aku gitu. Kalau menurut saya udah nggak zaman lah. Ya. Saya belajar di Carnegie Mellon University itu semua antar ilmu tuh saling kerjasama. Jadi bedanya transdisiplin sama multidisiplin, objeknya satu dikerjakan oleh berbagai, itu inter. Kalau multi dia bareng gitu, tapi ngerjainnya macam-macam. Ya. Jadi lebih fokus. Saya kira itu saya komennya untuk tadi. Ibu siapa tadi? Pertanyaan siapa tadi? Dari Mas Yurista, Pak. Yurista. Ya, saya senang lah orang-orang muda berpikir lebih kritis. Zamanku mana berani gitu. Ngomong gitu udah takut lah. Ya, jadi saya suka cara berpikir orang-orang muda. Terus, siapa lagi? Baik, Pak. Satu lagi, Pak, di kolom chat, Pak. Oh, ada lagi. Menyambung dari Pak Irwan Prasetyo. Menyambung pertanyaan Pak Jilal, bagaimana quality control dari produk seorang atau tim planner yang baru dievaluasi puluhan tahun kemudian? Siapa yang mengevaluasi dan siapa yang bertanggung jawab secara individu atau secara organisasi? Jangan-jangan sudah pada lupa dan tidak direcord dan monitor dengan baik. Bentuk evaluasinya perlu direcord secara formal agar menjadi feedback bagi planolog. Tuh pertanyaannya berat tuh, menyangkut ilmu. Jadi kalau saya mau udah pensiun, dunia udah berubah ya. Kalau menurut saya serahkan saja kepada dosen-dosen yang muda tuh. Bagaimana, apakah kita masih mau menggunakan kurikulum yang dulu disusun oleh Triwit CS, kemudian S2 disusun oleh dari Inggris itu saya lupa, kemudian itu disusun oleh dari USAID. Jadi dulu Inggris itu bantuan dari British ya, duit dana. Jadi kita tuh semua dari duit bantuan lah.
Nah, itu sampai detik ini tuh belum direkom. Karena apa? Emang bisa bayar kurikulum. Ya. Orang gaji dosen aja kecil, maaf ya saya bilang begitu. Jadi kita menurut terus terang, pendidikan perguruan tinggi pendidikan kita di dalam survival mode survival. Ya. Menjadikan memang. Kedua, pendidikan kita itu labnya, kalau saya dulu nggak ada LPP, mana aku bisa beli komputer dulu? Pak Zafir tuh beli apa sih namanya? Komenko. Komenko. Kita udah duluan dari semua, sudah model itu. Kenapa? Karena LPP-nya kuat, dananya kuat. Nah sekarang dananya diambilin pusat semua. Bengong lah. Jadi mau proyek kagak boleh, punya sumber dana kagak boleh, pemerintah pusat nggak bisa ngasih dana. Kamu juga lihat aja di labnya, kasihan kalau ya. Jadi kalau menurut saya, nah aku teringat kembali. Saya diminta Sinarmas Group, waktu itu CEO-nya, siapa sih yang itu pemegang saham utamanya, dia dipanggil Pak Jokowi, jadi tolong jangan disebarluas ya. Jadi di Pak Jokowi, lalu dia diminta untuk membangun universitas yang di zona free trade zone gitu ya, jadi di CAC gitu. Nah pada waktu itu ada perjanjian Indonesia Australia, AUS-8 namanya, AUS apa ya, saya lupa. Perjanjian bilateral dua negara bahwa nanti importnya keju telur ke Indonesia itu bakal diturunin taxnya, tapi Australia harus membantu pendidikan. Nah salah satunya dia dengan Sinarmas mau membangun kampus kalau nggak salah itu dari Melbourne apa university di apa namanya tempatnya Sinarmas itu kotanya apa? BSD ya. BSD. Jadi di situ ada sudah izinnya sudah keluar. Nah, jadi waktu itu saya diminta untuk bikin FS-nya. Saya bikin. Untungnya apa? Orang Indonesia belajar Australia nggak usah, cukup di situ. Jadi ngehemat transport cost. Kemudian dosen-dosennya itu juga bisa bercampur Indonesia dan mereka. Jadi kita bisa belajar. Itu satu. Jadi kita mau menekankan SDM. Saya kebetulan bikin itu CAC untuk pendidikan, padahal undang-undang CAC nggak bilang itu untuk bisnis. Tapi ada satu klausul yang bisa dimainkan lah, kata bersayapnya, bahwa ternyata perguruan tinggi bisa masuk itu sehingga, nah ini pentingnya, pajak pendapatan dosen yang biasanya ada yang Australia nggak kena pajak, karena mereka mau kalau nggak kena pajak. Kemudian pajak-pajak lab, kan lab itu kalau import itu kan 100% ya pajak import. Kalau di CAC enggak. Jadi kita nanti bikin semacam checklist. Waktu itu saya bikin. Waktu itu saya rapat juga dengan Menko yang khusus menangani CAC ya. Jadi kita waktu itu jabarkan yang boleh itu bebas pajak apa aja. Tapi mereka harus mengajukan ke Menteri Keuangan yang mau dibebasin apa, misalnya lab, mobil lab atau mobile lab atau whatever lah ya, sama gedung dan sebagainya. Jadi itu sebagai insentif untuk investor tuh masuk ke Indonesia dan pendidikan kita naik. Jadi orang kita nggak ada yang kabur ke Australia, kan kasihan juga kalau yang nggak bisa bayar. Kira-kira kayak gitu. Jadi saya kalau ditanya standarisasi, oh my God, kita itu sekarang market open, di mana ada apa namanya supply, ada demand ya, supply-nya bagus, orang sekarang milih. Malah saya tuh kaget-kaget juga. Ternyata BINUS itu top juga dia sekarang ya. Ya kayak gitulah. Artinya zaman itu menuntut ya. Meja gambar itu udah nggak zaman. Kita kan semua pakai software. Tuh Denny itu ngajarin saya bagaimana pakai aplikasi bikin site plan. Saya belajar sama Denny, walaupun dia lebih muda, tapi saya pengen tahu dan saya harus bisa gitu. Jadi zaman sekarang udahlah berubah total dengan yang dulu. Jadi juga kampus menurut saya udah saatnya memerintahkan kita untuk berubah teknologinya, pendidikannya. Jadi sekarang kan pakai daring. Sekarang kalau lu lihat mahasiswa tuh nggak bisa lebih dari sejam. Kenapa? Kuotanya udah habis. Ya. Jadi sebetulnya kita harus berpikir bahwa sekarang itu lintas batas melalui internet. Gitu. Jadi
Saya makanya generasi itu komentar saya. Silakan Pak. Saya balikin lagi Baik. ke Terima kasih moderator. Pak Krisna, terima kasih. Sehat selalu. Oke, Baik. Terima kasih Pak. amin. Ini Sehat karena selalu. udah jam 12 Pak. Ya, Iya. udah jam 12 Pak. Nggak terasa udah Tapi aku 2 jam senang, berarti Pak. kita dari tadi. Ya, Pak. Ya, silakan. Mungkin terakhir Pak, dari Bapak apa yang ingin disampaikan ke kami ini. Pak. Aduh, suaranya putus-putus. Halo, suaranya putus-putus Pak. Suara diulang. Halo? Sudah terdengar Pak? Ya, ya terdengar. Baik Pak, karena udah jam 12 ini ya Pak. Udah 2 jam. Mungkin Ya, betul. statement terakhir Pak dari Bapak yang disampaikan ke kami, terutama yang muda-muda nih Pak, atau untuk IAP. Silakan Pak. Ya, saya sih melihat dunia sudah berubah ya. Apalagi sekarang itu zaman saya dulu saya harus ke perpustakaan. Kalau sekarang mah nggak browsing aja gampang cepet. Itu satu. Jadi nggak boleh gatek nomor satu. Kedua, sekarang lintas batas gampang. Untuk cari beasiswa itu kayak macam anak saya, dia itu bikin aplikasi itu 10 terima beasiswa gitu. Semua anak saya suruh gitu. Artinya dunia itu beasiswa tuh mendebar. Cuman kita jangan jangan diam dalam perpustakaan gitu. Buka webnya, buka itu, kita masuk ke situ. Kedua, ilmu itu berkembang terus ya. Kok hilang? Halo, kok hilang ya? Terdengar Pak? Oke. Ya, jadi saran saya buat yang muda itu juga harus tetap, buat saya yang penting adalah berpikir kritis ya. Jangan seperti kita ini ya orang generasi lama itu kan beda ya, makannya juga beda loh. Jadi maksud saya you be critical. Kedua, you harus global, jangan thinking lokal. Duit itu bertabaran di dunia internet tuh, kamu dapat beasiswa ke AP itu juga harus, zaman sekarang itu nggak bisa cuman harus berafiliasi dengan ASEAN misalnya, atau dunia apa gitu. Jadi bergabunglah supaya kuat. Itu saya kira usul-usul saya, saran-saran saya. Itu saja Pak. Jadi terima kasih. Mohon maaf kelamaan kali ngomongnya. Biasa kalau udah tua kebanyakan ngomong kan. Jadi terima kasih, saya udah diundang oleh IAP ya, dan ini juga untuk semua untuk IAP lah, mudah-mudahan berkiprah lagi. Terima kasih Pak. Baik Bapak. Terima kasih Pak. Closing statement-nya. Terima kasih juga atas waktunya. Sampai 2 jam ini yang direncanakan 1 jam. Mungkin Oke, silakan. terakhir closing dari Ketua Umum masih bergabung, Pak Andi. Ya, Pak Andi. Wah, pas azan. Atau mungkin Mas Rais barangkali Pak, untuk mewakili Pak Andi. Ya, halo. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran Mas? Kedengeran. Ya, nggak tahu nih Pak Kedengaran. Andi, kalau ada Pak Andi mungkin monggo Pak Andi. Ya, sorry tadi ada sedikit angkutan yang harus saya angkut karena di rumah. Ya, silakan Pak Andi, silakan. Jadi sekali lagi terima kasih. Pak Kris, mungkin sebelum ini Yo. saya ada update dikit ya Pak ya. Jadi terkait tadi Bang Gilal juga concern-nya gitu ya. Quality assurance tadi Pak Irwan juga. Jadi memang di PP implementasi Cipta Kerja itu sebenarnya kemudian Ya, betul. karena berbasis resiko maka kemudian tanggung jawab itu harus kita ukur. Sebenarnya sertifikasi Ya, itu terukur semua. seharusnya dilihat untuk menstandarisasi itu ya. Dan kita ada 72 prodi Pak sekarang, bayangkan S1, S2, S3, PWK.
Dari Sabang sampai Merauke itu ada 71 dan itu yang nanti bekerja sama tentunya sama ASPI, bagaimana kita bisa menghasilkan produk-produk planner yang lebih baik. Jadi mari sama-sama melihat ke situ sih harusnya. Cuma yang saya setuju pada prinsip yang Bang Jilal itu tidak harus memang seseorang lulusan itu kalau ingin bekerja harus punya pada urusan-urusan atau kepentingan publik, hak dia harus diatur juga gitu. Negara harus melindungi haknya berpraktek, tapi pada satu sisi orang itu juga harus bertanggung jawab. Sehingga ketika ada malpraktek, ada kode etik yang dilanggar, ada konsekuensi untuk itu. Nah, tapi kalau dia dalam hal itu bekerja di perusahaan hanya sebagai karya kapasitas itu sudah ada. Tetapi tadi dari Pak Krisna kan kita sama-sama juga tahu bahwa S1 yang sekarang dengan yang zaman dulu, bukan dulu banget ya, maksudnya era 70-an, 80-an itu totally different gitu ya. Bahkan saya di 90-an itu ilmu ukur tanah nggak ada. Jadi physical planningnya sudah jauh berkurang gitu ya. Nah, dan ini yang harus jadi tantangan karena di bagian hulunya. Jadi sebelum masuk ke layak fungsi, tolong tuh masuk ke layak fungsi, maka persetujuan lingkungan, maka ada dulu kesesuaian tata ruang. Nah, disitulah peran kita sebenarnya memastikan agar tadi konstruksi tadi bisa bekerja dengan baik. Perlu waktu beradaptasi kita dengan aturan baru ini, tapi makanya acara-acara seperti ini yang kurang atau yang salah tadi kita tidak usah ambil, tapi yang baik-baiknya kita ambil supaya kita bisa memudahkan planner-planner zaman generasi saya maupun generasi setelah saya untuk bisa berpraktik dengan lebih baik. Nah, terakhir memang ini Pak Krisna tadi terima kasih juga untuk pentingnya juga teman-teman itu melihat at the end untuk mewujudkan mimpi itu dia tetap harus melihat sesuatu yang besar itu harus bisa dia turunkan gitu ya ke dalam hal-hal yang lebih operasional. Nah, market assessment, market intelligence ini masih sedikit saya lihat ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan suatu produk planning itu bisa terjual gitu ya. Terus sederhana, sangat sederhana sekali banget lah. Saya lupa kepanjangan joknya. Atau kalau 4L lu lagi rumahnya sangat kecil. Nah, mungkin sekarang udah nggak laku lagi ya. Mungkin sudah ada apartemen gitu nah, jadi market itu berubah. Sekarang millennial generation itu sangat banyak gitu ya, karena diprediksi sekitar 20% dari populasi kita nanti milenial ini itu mungkin rumahnya gede-gede couplingnya kan. Tapi sekarang era mereka mungkin rumahnya nggak apa-apa, kecil-kecil. Bahkan mereka bisa jadi global citizen. Tadi putranya Pak Kris mungkin sudah bahkan bisa pindah-pindah negara untuk tinggal kan. Dan it's not necessarily to be Indonesian living in Indonesia kan. Tapi bisa somewhere else. Nah itu Pak yang perubahan-perubahan itu tadi diingatkan oleh Pak Kris, saya kemudian memberikan tips-tips lah dalam respon tantangan ke depan. Itu Pak komen dari saya, dan mungkin kalau Pak Kris ada statement terakhir dalam diskusi ini, saya persilakan. Kalau enggak nanti izinkan saya menutup acara ini. Ada lagi Pak? Silakan Pak, Kris ditutup saja. disampaikan? Sudah kebanyakan bicara Pak. Enggak, udah kebanyakan Pak. Saya hanya mengucapkan terima kasih pada IAP yang terus berjuang untuk lebih baik lagi. Makasih Pak. Dan ini anak-anak muda yang di belakang pengurus
pusat ini luar biasa Pak, dari tidak hanya dari ITB, ada dari Jawa Timur, ada dari bahkan dari Jawa Tengah, ada yang juga dari Sulawesi Selatan. Jadi produk kita membanggakan. Dan Kaltim, itu Pak. kita, Ini Kaltim. Ya, Kaltim, Pak. nah, ini Kaltim Wah, sudah Kaltim mantap. ada lagi, siap. Berarti Kaltim akan menjadi ibu kota baru nanti ya, segera ya kalau undang-undangnya disahkan. Oke, sip. Ya, mari kita kasih aplaus kepada Pak Krisna, teman-teman. Mungkin tidak terdengar karena di mute, tapi tentunya untuk kita komunikasi, kapan kita bisa ambil waktunya. Pak Ari yang tadi sudah hadir, ada Bu Reni ternyata angkatan 67, Pak Basuki Wah, tadi senior tuh. 69. Very well, thank you sudah hadir, mampir. Nanti kita akan mainkan acaranya melalui teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Krisna, terima kasih. Sama-sama semuanya. Terima kasih, Pak Krisna. Terima kasih Pak Krisna, terima kasih Pak Andi semuanya. Pak Krisna, terima kasih banyak Pak Krisna ya. Yo, thank you. Ayo, Bang Gilal, itu terima kasih semua. Ya, kenapa Mas? Bang Gilal, Yo, terima kasih. kemarin malam kita sama Pak Sofyan itu yang Pak Sofian GDII yang tata ruang 4.0 Oh, oke. ya. GDI apa ya? GDI Grand Design Infrastruktur Indonesia, Pak Harun sama Arnold. Pak Arnold. Oke. Ada beberapa Arnold. Ya. kawan-kawan juga Tadi malam. ya. Tadi malam ya. Tapi poin beliau sih masih sama ya. Jadi ya gimana sih tata ruang itu supaya fleksibel ya. Ya. Ntar kapan-kapan boleh kita diskusi. Itu sih yang Mas. masih mencari formulanya. Iya. Ya. Nanti kita atur ya. Oke. Itu bidangnya lain bidang yang ini memang. Terima kasih banyak. Oh, ada Pak Safri nih dari Sulawesi Selatan. Mana kabar? Aman ya? Pak Safri. Aman Pak Ketua. Apa kabar Pak Safri? Irwan nih. Baik Pak, alhamdulillah Pak Irwan. Lama nggak bertemu. Kang Irwan kenal juga? Kenal. Kang Irwan kenal sama Pak Safri juga? Kenal. Oh Saya gitu. izin live ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Oke Bang, Pakai baju dulu nih. thank you semua. Pak Safri, di mana? Makassar. Iya Pak Irwan. Ayo. Bang Andi, aku izin live ya, Bang Andi. Pak Andi. Ya, Pak Angga, punten, makasih. Segera ya Pak Angga ya, sama Tatang ya, kita wujudkan ya. Ya. Siap. Kenapa Pak Safri? Kapan jalan-jalan ke Makassar? Aduh, Ya, ini kapan ya? Ayolah. masih ini ya Pak Irwan ya. Agak seksi. Bentar lagi deh. Makassar Pak Ali. Itu Banyak mau didiskusikan. Iya ya. PJ Gubernur gimana itu PJ Gubernur? Itu dia makanya Pak Andi segera ke sini. Namanya sudah Andi ya. Oke. Terus gimana teman-teman? Bosowa ya? Pak Safri masih di Bosowa? Ya masih. Mau kemana lagi Pak Iwan? Iya. Gimana Pak Saya Iwan? udah nggak di ini lagi. Ya? Saya udah nggak di mana? Udah nggak di Bosowa Marga lagi. Oh di mana? Oh, oke.